Ya, Nasang, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hai, ijo desu. Oke, Minasang. Untuk hari ini ya, Minasang, kita membahas materi berikutnya ya, yaitu tentang manga sama anime ya. Nah, kemarin sedikit disinggung ya, Minasang, terkait dengan manga dan anime. Yang mana manga sama anime ini adalah suatu produk ya, Minasang. Suatu produk dari Jepang yang mana fungsinya itu sebagai pengenalan budaya. Agar orang-orang ya, termasuk kita, generasi muda ya, suka dengan anime sehingga tertarik dengan Jepang. Ya gitu ya. Jadi kalau kita bayangin Jepang itu kan kayak negara anime itu kan. Kemudian wah sangat keren sekali ya, sangat indah, sangat bagus sekali dari desainnya, dari detailnya, totalitas ya. Nah, hari ini kita akan mengulik minasang atau mengulas anime itu tidak hanya dari misalnya anime apa, ceritanya apa gitu ya. Tapi lebih ke sejarahnya, ke asal muasalnya ya, gitu ya. Kemudian bagaimana situasinya anime ini terhadap masyarakat Jepang, khususnya sekarang ya minasang. Oh ya, Minasang ngomong-ngomong kalau di Jepang itu anime masih ini enggak, masih laris enggak gitu? Manga gitu. Kalau di toko-toko gitu misal di Jepang Laris Sensei. masih laris ya. はい。Kalau di misalnya Famima misal itu tabloidnya banyak yang anime enggak? Kalau di pajang-pajang gitu. Ya, masih banyak menurut saya Sensei. Berarti masih aman ya, masih banyak ya. Karena kan mungkin ya penggemar anime juga bisa jadi naik turun tiap dekade, tiap zaman. Apalagi sekarang banyak budaya pop ya yang tidak hanya dari Jepang ya, dari Korea juga sekarang sudah mulai menyaingi ya, menjamur juga. Jadi apakah banyak sekali otaku atau pecinta anime itu masih ada apa enggak? Oh, ternyata masih ya, aman ya berarti. Atau Minasang di sini ada yang penggemar anime enggak? Ngikutin manga atau anime gitu? Ngikutin Nah, Sensei, Minasang ngikutin. ikutin sih. Ngikutin anime apa? Iya. Ya, tapi yang saya suka cuma dua anime sih, Sensei. Naruto sama One Piece aja udah. Yang lainnya nggak suka saya. Windusang cowok ya? Coba Sensei, namanya aja Cowok. kayak cewek. Nah, ini menarik ini. Nah, ini ada dibahas ini Windusang. Kenapa kok cowok itu cenderungnya anime yang genrenya itu namanya shonen ya? Pernah denger ini nggak? Shonen Jump. Shonen Jump. Itu tuh Shonen. Iya, shonen. Shonen Anak itu anak kayak muda ini. Ya? anak Shonen muda Jump. tapi ya bener. Anak muda tapi lebih ke cowok ya, bukan cewek ya. Cowok. はい。Nah, biasanya gitu Windusang. Kalau yang shonen itu manganya itu kayak Naruto, One Piece ya. Kemudian misalnya Saitama. Gitu. Terus ini nih ada Sakata sama. Gintoki apa nih? Terus dulu ada Bleach ya, Bleach. Kemudian ada Inuyasha. Nah, jadi ceritanya tentang pertarungan biasanya. Kalau nggak pertarungan kadang ini ya, banyak nggak sih anime olahraga ya? Kayak Kapten Tsubasa ya, Banyak sih. banyak ya. Dulu sampai niruin kakinya ditaruh di atas ya, nendang bola. Kalau di main bola gitu kan, ada ini Steel 21, terus kemudian ada pokoknya anime-anime olahraga ya. Nah itu namanya ini Minasang, Minasang juga ya. Anime yang genrenya adalah shonen ya. Nah jadi anime itu genrenya ada banyak. Nah ini uniknya, mereka itu berhasil membuat manga ya atau anime itu sesuai dengan segmen pasarnya. Jadi sudah bisa menjangkau ini cocoknya buat cowok nih ya. Wah ini cocoknya buat cewek ya. Jadi sudah benar-benar diplotting ya. Nah itu mungkin bisa kita tiru ya Minasang. Di Indonesia kan mungkin banyak ya apa mangaka atau mungkin komika yang sekiranya perlu tahu segmennya itu ke arah mana. Nah, ini perlu ditiru ini Minasang. Nah ini berhasilnya Jepang. Oke, ini jadi hari ini kita agak santai Minasang karena bahasnya manga atau anime ya. Cuman kita nggak bahas isinya kalau karena kan mungkin Minasang punya selera masing-masing ya. Ada yang suka shonen. Kalau Diasang suka yang shoujo ya berarti ya. Yang anime cewek mesti enggak ya. Anime suka nggak Diasang? Eh, ada sih beberapa yang suka sensei, cuman tidak terkhusus. Dulu menyukai Sailor Moon waktu kecil. Nah,
kemudian agak dewasa itu Conan Sensei. Gitu. Shinjitsu wa Hitotsu ya. Kebenaran adalah satu ya. Ya, ya, ya. Kelihatan banget. Dia sang tadi nyebutin ada Sailor Moon ya, Ya, Conan. Kalau ini yang kayak Shinchan itu suka. Shinchan lebih ke umum kali ya Sensei. Mungkin dulu waktu belajar bahasa dasar itu suka Sensei sama itu yang anak kecil. Aduh, lupa namanya Sensei. Ini Chibi Maruko-chan ya, bukan ini. Chibi Oh, Maruko-san. Cipa Maruko-chan. Ya, itu sang. Ini Ya. ngomong Minasang angkatan berapa? Kelahiran rata-rata tahun berapa? 95 ya atau Saya tua Sensei, 89. oh, berarti menangi lah ini. Kalau Ya, yang lain Dragon Ball lah rata-rata Sensei. Dragon Ball Saya ya. 2000 Sensei. Wah, 2000. Wah, ini menarik nih. Mungkin gini Minasang, kadang itu tiap generasi ya, itu genrenya kadang beda. Bahkan sampai sekarang ya, masih menangi nggak Minasang? Dulu itu tiap hari Minggu itu tuh dari pagi, dari Ultraman ya sampai Naruto, itu full anime semua ya. Di Indosiar ya kalau nggak salah. Iya, iya. Ya sih. betul. Ya betul ya. Ini kalau apa sekarang nih kita nonton anime aja. Ada ya di Indosiar. Nah itu, jadi kalau Minasang menangi itu tentu akan terbayang, akan tergambarkan. Wah dulu itu seru banget ya. Makanya banyak ya sekarang generasi tua yang sudah misalnya di media sosial itu kayak merasa ingin nostalgia Minasang. Ingin merasa seperti masa lalu ya. Ketika zaman kecil itu sepertinya kok seru banget gitu ya. Kok berwarna gitu kan. Kemudian banyak sekali acara-acara yang menarik. Sekarang malah menurut saya ya kurang menarik ya. Isinya sinetron mungkin ya. Atau gimana ya. Ya selera sih. Dulu ya zaman-zaman kita kan selain kita nonton anime kan juga ada produknya kan ya Minasang. Misalnya dulu pernah punya Tamiya nggak Minasang? Tamiya. Punya Sensei, ya. Punya ya. Minasang punya ya. Kalau ini Pernah punya Beyblade balapan. punya. Beyblade Bebet punya Sensei. Masa punya kecil juga. SD tuh. Nah, Punya punya ya. tuh. Kalau ini punya apalagi ya? Crash Gear. Crash Gear tahu yang kayak mobil tapi bisa buat bertarung ya. Crash Gear. Enggak itu. Itu enggak ya? Agak mahal mungkin yang pembeliannya. Iya sih agak mahal sih. Pakai baterai dulu apa ya? Ya mirip Tamiya cuman lebih padat Yang mobilnya ya. depannya kayak ada bornya itu Sensei bukan? Iya, bener. Itu Crash Oh Gear. iya iya. Iya iya. Ada gearnya Garuda Phoenix sama Eagle ya. Kalau nggak salah dulu saya pikir sih. Saya punya dulu Minasang. Terus ini kartu Yu-Gi-Oh punya nggak? Yu-Gi-Oh. Punya Sensei. Yang DC apa yang asli apa yang baru? Wah, saya banyak yang bajakan kayak Sensei. Kalau yang Konami iya sih mahal sih. Iya, iya Aduh, yang kenal mahal Sensei. mahal. Nah itu Minasang menarik Minasang. Jadi memang luar biasa. Jepang itu berhasil ya dalam ibaratnya membuat branding, membuat suatu apa istilahnya. Kenapa anak muda itu kok nggak ada yang tahu ya? Bahkan nggak ada yang nggak tahu. Jadi tahu semua. Itu tentang anime. Ya minimal tahu satu apa dua lah gitu ya. Kemudian tidak hanya tahu tapi juga banyak produk-produknya. Dulu kalau ini main wayang ya, tahu wayang yang umbul itu? Iya, tahu Sensei. Ya Sering tahu ya. duitan itu. Itu pasti ini Windows taruhan itu ya. Nah itu juga ini kan, mesti kan gambar-gambarnya juga anime kan biasanya. Kalau zaman saya SMP, SMA ya, itu Naruto biasanya yang ditawarkan. Saya ngikutin Naruto juga Minasang. Dulu saya juga ya jujur ya. Kenapa kok ngambil Jepang, suka dengan budaya Jepang itu berawal dari Naruto ya. Itu malah dulu itu sampai saya itu huruf hiragana sama katakana ya, itu lebih dulu hafal katakana dibanding hiragana ya. Kalau Minasang mungkin hiragana dulu ya. Mungkin di LPK diajari ya. Nah, kalau saya ini katakana dulu karena apa? Melihat serial Naruto itu bawahnya ada tulisan katakananya ya. Iya nggak sih? Naruto. Nah, itu saya gambar, saya tiru gambar gitu ya. Gambar, nah kadang gambar komiknya ya Narutonya. Nah, Minasang juga mungkin sama ya. Ada yang ini nggak sampai gambar juga nggak? Nggak hanya suka tapi gambar juga. Kalau gambar mungkin jarang ya. Hanya ngikutin aja ya Widusang. Yang lain ya. Widusang sampai sekarang masih ngikutin One Piece. One Piece mulai dari episode 1 lagi sih sekarang mulai. Oh, flashback ya. Flashback ya. Kayak Naruto berarti. Mulai dari lagunya ini kan We Are ya. Lagu openingnya ya. We are.
Ya menarik. One Piece juga ini ya karyanya siapa? Eiichiro Oda ya, itu luar biasa. Tak akuin sih beliau itu kalau menurut saya tuh lebih ke ceritanya Windu-san. Kok ada aja ceritanya gitu ya. Idenya itu kayak nggak habis-habis ya. Jadi ini nggak sih Windu-san menceritakan seorang bajak laut yang apa ya berkeliling dunia gitu ya. Yang pengen jadi raja gitu Sensei. Ya pengen jadi raja menguasai. Termasuk the movie-nya juga keren tuh. Ada the apa Kalau One Piece the movie-nya Gold. belum sih. Movie-nya belum ya. Ini belum. Itu juga keren tuh. Visualnya. Ini ya. Udah ngelawan Tenryubito belum? Tenryubito. Belum ya. Nah ini jadi menarik ini. Meskipun flashback. Nah ini menariknya juga. Banyak juga manga ya. Yang dijadikan anime. Itu malah dibikin flashback pun tetap menarik. Tetap orang itu suka. Dulu kalau saya itu Naruto binasang. Ya nggak sih di TV itu tiap malam ya. Di Global TV ya. Itu diulang-ulang tapi kok masih suka ya. Iya nggak sih? Ya kadang ya. Jadi nah itu menariknya. Ya kan? Udah tahu ceritanya. Paling ujian Chunin melawan Gaara. Terus kemudian mencari Sasuke kan. Dan seterusnya. Paling gitu. Nah ini diulang-ulang tapi tetap menarik. Nah karena ini binasang. Anime itu ya ini ya. Yang dikuatkan tidak hanya cerita tapi visual ya. Jadi visualnya makanya kita lihat gambar di sini ya binasang. Sangat detail banget ya dari komposisinya, dari apa teksturnya ya. Nggak sembarangan ya. Nah ini kita lihat nanti akan kita bahas bagaimana menjadi seorang mangaka juga ya. Apakah pekerjaan mereka berat? Nah kita harus melihat juga di balik itu tuh seperti apa. Jadi tidak hanya melihat apa ya anime itu indahnya di depan ya bagus, tapi di balik itu bagaimana? Ibaratnya pernah dengar nggak kalau misalnya bikin kartun itu butuh berjam-jam ya. Satu gambar itu bisa kayak berulang-ulang gambar, pernah dengar nggak konsep kayak gitu? Pernah Sensei. Jadi Pernah ya? satu gerakan itu dulu manual itu membutuhkan berlembar-lembar kertas katanya gitu Sensei. Iya benar sekali dia sang. Apalagi yang zaman dulu manual itu kan ini ya satu gerakan misalnya memukul ya itu butuh berlembar-lembar. Dibikin itu kan tiap lembar itu kan harus gambar ya binasang. Harus gambarnya sama tapi gerakannya beda. Itu kan susah ya. Nah ini kan butuh suatu apa ya ketekunan, ketangkasan. Minasang mungkin ya ini ya melihat mangaka kok bisa betah ya. Karena pekerjaan mereka juga borongan Minasang. Jadi dapat banyak seperti ini ya Masashi Kishimoto tahu nggak? Masashi Kishimoto pengarangnya apa Naruto ya. Beliau itu juga ini mendapatkan suatu borongan. Nah kemudian ada waktu tertentu beliau rehat ya. Kemudian muncul anime baru kan apa Boruto ya. Itu kan beliau yang ikut tapi juga dibantu oleh asistennya ya Ikemoto apa siapa itu namanya. Nah, jadi itu sangat nah itu kan kita juga bisa melihat fenomena di Jepang itu bahwa suatu profesi itu sangat benar-benar senmon kak banget minasang. Kalau di Indonesia kan pekerjaan kan kita bisa pindah-pindah nih. Misalnya ya Windusang atau yang lain Kensusei di Jepang nanti pulang jadi apa? Bisnismen misal. Nah nanti kerja jadi apa lagi? Bisa berubah-ubah. Nah, kalau di Jepang memang gitu. Kalau misalnya dia itu sebagai mangaka, selama dia hidup dia menjadi mangaka. Atau sebaliknya, kalau misalnya jadi penyanyi ya, itu ya seumur hidup jadi penyanyi. Jadi senmonkanya itu sangat kuat. Jadi benar-benar punya ini ya, dedikasi tinggi gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanamkan Minasang. Karena ini menyangkut totalitas hasilnya ya. Pernah lihat gak sih kalau orang Jepang itu kayak ini enggak profesinya tuh kayak nggak berpindah-pindah. Jadi kalau misal jadi itu ya jadi itu terus gitu ya. Pernah lihat kayak gitu nggak binasang di Jepang? Atau memang seperti itu ya budayanya? Iya Sensei. Ya benar ya. Biasang yang ditemui Iya di sih. orang Jepang itu juga gitu ya. Profesinya ya itu gitu ya. Iya. Iya benar Sensei. Iya ya. Kalau dibicarakan mungkin agak susah ya. Ya pokoknya itulah gitu ya. Mungkin ya. Eh, Mungkin memang sudah ditanamkan dari sejak dini kalau kamu itu mau arahnya mau kemana gitu. Sing mongka kamu itu hmm. apa gitu memang. Iya budaya senmonkannya sangat kuat gitu ya. Nah ini perlu kita tiru nih sebenarnya. Nah ini menariknya di Jepang tuh gitu binasang. Meskipun pekerjaannya berat ya. Apalagi mangaka minasang. Nanti akan kita bahas juga memang mereka itu tidak hanya bekerja tapi juga kerja target. Bayangin kerja target itu kan juga berat ya. Kita ada deadline harus gambar gitu kan. Itu menjadi suatu tantangan ya bagi mangaka.
Oke, yang pertama minasang, tentu ya adanya manga anime kita lihat kemarin ya sempat kita bahas, nggak ada lepasnya dari zaman pasca perang ya. Jadi mungkin sebelum perang manga masih sederhana, anime masih belum ini ya sekompleks sekarang ya. Nah, karena pada tahun 80-an kan Jepang kan sudah ekonominya mapan ya, sudah menjadi negara maju. Dan kemudian andalannya itu adalah otomotif ya, seperti Honda, Toyota, Kawasaki. Nah, mulai tahun 90-an ada resesi ekonomi. Jepang itu sudah mulai stagnan ekonominya. Nah, itu mungkin ya banyak banting setir minasang. Yang tadinya otomotif, bagaimana caranya? Yaitu dengan ke sektor jasa ya. Nah, salah satunya mungkin ya ke perfilman sama anime itu. Jadi orang Jepang itu bagaimana cara memutar otaknya agar ekonominya tetap jalan, yaitu memainkan peran secara budaya juga, tidak hanya sebatas produk. Nah, salah satunya anime ya. Nah, kita tahu kemarin kita bahas ya bahwa anime itu atau manga ya, itu merupakan salah satu produk dari Cool Japan ya. Pemerintah Jepang memang ini ya, dukung banget gitu ya. Masih ingat Cool Japan apa, Minasang? Secara konsep mungkin secara pengertian ya. Masih ingat gak? Yang kemarin kita bahas. Strategi politik, Sensei. Ya, strategi politik yang mana Jepang itu apa? Gunakan soft power-nya. Menggunakan soft power-nya ya. Yang mana dibikin image-nya itu Itu Jepang itu indah. Apa gimana? itu Hah? sama nggak sih sama waktu itu yang dikatakan Nihon Jinrong gitu, hampir mereka itu kayak punya memaksakan eh, prinsip bahwa ini ya Jepang itu seperti ini, kamu harus seperti ini gitu nggak sih? Iya, sama dia Sang. Ini sama banget dengan konsep Nihon Jinrong ya. Ini kenapa saya bilang sama? Karena ini dia Sang. Sebenarnya di dalam konsep Cool Japan itu ada teori tentang soft power tadi ya, apa namanya? Budaya lunak. Nah, selain itu juga ada kaitannya dengan Nihon Jinrong dia Sang. Jadi Nihon Jinrong kan kita tahu ya, suatu konsep yang mana menyeragamkan orang Jepang. Nah, kalau mereka seragam otomatis kan ketika mereka apa ya, bertukar budaya, promosi budaya itu memudahkan mereka. Jadi oh Jepang itu ya itu gitu ya. Jadi Jepang itu adalah orang yang misalnya bentuknya seperti itu ya. Jadi adalah apa gitu. Kalau misalnya kalau udah sama semua kan enak dia ya nggak sih? Kalau udah Iya, apa ya seragam gitu ya. Ordinary ya. iya. Jadi bener. Kamu boleh ke sini gitu ya, Sisi. Boleh menyerap budaya asing, tapi kamu juga harus mengikuti apa yang kami terapkan gitu ya, Sisi. Iya benar sekali. Jadi kayak bener sudah ada patennya ya. Ini paten Jepang. Gitu. Jadi stylenya kayak gini. Bahkan sampai hal terkecil pun ya dia sang. Hal terkecil pun itu juga dengan cara Jepang, gaya Jepang ya. Dibikin konsep kayak gitu. Sampai ada cerita Minasang, ini sudah cerita juga ya. Ada dua wanita dari Perancis ya. Itu di buku sih saya baca. Itu dia itu otaku ya, pecinta anime. Nah, dia itu nekat Minasang, ingin ke Jepang. Jadi ke Jepang itu dia nggak izin sama orang tuanya ya. Jadi kabur gitu ya. Kabur nah lewat beberapa negara, misalnya di Jerman, Belgia, kemudian di mana itu Polandia ya. Nah, sampai di Belarus tuh ketangkap polisi. Karena apa? Karena mungkin ya nggak ada izin atau gimana ya. Nah itu ditangkap setelah tanyain si dua gadis itu pengen ke Jepang. Alasannya apa Minasang? Karena ingin ini ya hidup di negara impian mereka, yaitu seperti di anime dia katanya. Nah ini kan membuat orang itu apa ya ibaratnya tanpa berpikir panjang ya kadang ya. Apa namanya? Jepang itu adalah negara yang unik, negara yang berbeda dari negara yang lain, negara yang mungkin punya ciri khas tersendiri. Jadi dibikin kayak gitu dia sang, sengaja ya. Itu ya ada kaitannya banget dengan Nihon Jinrong. Nihon Jinrong itu kan tahun 70-an 80-an ya dia sang. Ketika ekonomi Jepang mapan, nah itu mereka membuat sistem sendiri, membuat gaya sendiri ya, membuat style sendiri ya. Nah, ini tentu benar sekali berkaitan banget dengan Cool Japan ya. Karena ini bisa memudahkan mereka itu dalam memperkenalkan. Ibaratnya gini, kita sudah kuat nih dalam identitas kita ya. Kalau untuk kenalin ke orang lain, kalau identitasnya kuat, gampang nggak kira-kira dia sang? Misalnya dia Susah sih. susah ya. Bukannya Heeh. gampang kalau kita punya identitas yang kuat. Oh iya, maksudnya, tapi kan tidak terus bisa diterima oleh orang lain gitu. Memang ya kita punya power sendiri gitu. Ya, nah itu.
Ya tergantung powernya juga, itu juga pengaruh tuh. Kalau misalnya sudah ranahnya ke ini ya, promosi ya, ke luar lah ibaratnya gitu. Tapi kan secara internal kita kan sudah kuat Diasang. Ibarat Diasang punya kelompok geng ya, katakanlah gitu ya. Gengnya itu berisinya adalah teman-teman Diasang. Nah, kalau misalnya gengnya seragam, sama ya, misalnya punya baju yang sama, punya apa? Nama yang sama gitu ya. Punya apa namanya? Style yang sama. Itu kira-kira kalau dikenalin ke orang lain gampang nggak kira-kira Diasang? Oh, ini adalah geng apa gitu. Ciri-cirinya kan kelihatan banget, nyolok banget kan. Ya, Kan jadi gampang ya. Nah itu. Nah ini kayak Jepang banget. Jadi mereka kalau sudah seragam, kalau mereka promosi ya otomatis gampang ya. Nah promosinya melalui apa? Jelas ya, yaitu konsep Cool Japan. Makanya kemarin sempat kita bahas ya, kenapa pemerintah sampai bela-bela ini ya, membantu, mendukung, bahkan bikin suatu ini ya, komunitas dan dari kementerian juga sangat ini ya, didukung untuk industri kreatif ya istilahnya ya. Itu produknya adalah Cool Japan ini ya. Ya karena tadi ya kita lihat memang ekonominya nggak bisa selamanya bergantung kepada ini ya otomotif ya, gitu ya. Karena mungkin otomotif sekarang pun juga bersaing ya berdasarkan. Sekarang saya lihat di jalan itu mobil-mobil Cina sudah banyak loh. Contohnya kayak Wuling misalnya mobil Cina lebih irit ya. Nah ini kan harus bersaing. Mobil Korea juga ya ibarat inilah negara-negara Arab itu mungkin ya bisa jadi nggak bisa selamanya mereka bergantung kepada minyak ya. Ke depan itu bagaimana? Oh, dengan pariwisata ya, misalnya di Arab, di Dubai misal, itu kan sudah mulai beralih tuh ke pariwisata. Nah, itu agar ekonominya mereka tetap jalan. Jadi sama seperti itu. Nah, kalau Jepang itu melalui pertukaran budaya yang mana salah satunya adalah Cool Japan ya. Nah, kita masuk ke manga ya, minasang. Jadi manga itu apa ya? Kita seperti ini ya, review yang kemarin ya. Jadi manga itu adalah suatu gambar ya. Bedanya sama anime kita tahu ya. Kalau manga itu gambarnya, kalau anime itu adalah filmnya ya. Kayak di gambar ini ya. Di ini anime apa? Ada yang tahu nggak minasang? Demon Slayer apa nih? Kimetsu no Yaiba. Ya, Kimetsu no Yaiba ya. Apa Tanjiro ya ini ya. Nah, ini animenya minasang. Kita lihat. Nah, kalau yang ini adalah mangganya. Jadi beda. Manga itu adalah gambarnya ya, komiknya lah gampangannya. Nah, kalau anime itu adalah animasinya atau gambar yang bergerak. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu anime dan manga itu bisa semakin modern ya, minasang. Semakin kompleks ya, semakin mungkin desainnya lebih keren atau mungkin dengan visual yang lebih memukau ya. Contohnya ini minasang. Kimi no Na wa ya, pernah nonton nggak minasang? Anime Kimi no Na wa, pernah nggak? What's your name ya? Dia sang pernah mungkin. Kalau dengar mungkin pernah ya. Halo? Pernah ya? Nah, ini kalau kita lihat pernah saya. atau pernah ya? Kalau kita lihat kan kalau kita bandingin sama anime-anime zaman dulu kan beda banget, ya nggak sih? Sekarang itu kayak visualnya tuh lebih 3D ya, lebih apa ya, beratnya lebih detail gitu ya. Ya nggak sih Minasang? Kalau kita bandingin sama yang zaman dulu kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk transformasi Minasang. Perkembangan zaman yang mana anime itu juga harus disesuaikan dengan teknologi terkini gitu ya. Nah, kita lihat kilas balik nanti. Sejarah anime itu bagaimana? Dari yang sederhana sampai sekarang ya. Karena kita nggak mungkin hanya melihat anime itu hanya sebatas yang sudah ada sekarang. Nah, kita perlu melihat ketika sejak zaman dulu binasang seperti apa gitu ya. Nah, jadi manga itu adalah gambarnya, kalau anime adalah filmnya ya gitu ya. Nah, kemudian banyak mahasiswa Jepang ya, termasuk saya juga dulunya. Dulu saya juga mantan otaku ya binasang. Kalau boleh curhat Mas Hasan ya. Nah, kemudian banyak juga mahasiswa yang ini ya sekolah di sekolah Nihongo Gakko misal ya atau di lembaga-lembaga bahasa Jepang itu tujuannya banyak juga minasang yang itu tidak hanya kerja di Jepang tetapi bagaimana mereka suka dengan anime dan bisa menerjemahkan manga ya dalam bahasa Indonesia. Makanya muncul ini ya minasang. Pernah lihat nggak di website kayak anime ya sebenarnya bajakan ya Sumimasen ya. Saya belak-belakan nggak apa-apa ya minasang. Ada nggak sih misalnya anime bajakan di website itu sudah ada subtitlenya Indonesia? Pernah nggak? Ya, sensei.
Ya, ini dipasang mungkin lihat ya. Download juga ya. Ya kan? Di titik-titik.com apa Iya betul. titik-titikku.net. Saya tahu sih. Ya. Orang Jepang aja sampai kaget loh. Sempat sharing ke saya sih. Wah, sugoi desu ne Indonesia Jinwa itu ya. Jadi kok bisa ya anime yang kalau di sana kan harus nunggu dulu ya, beli dulu ya. Kalau di kita dengan mudah nyari di website yang bacakan bisa ya. Kadang apa ongoing ya gitu ya sifatnya itu masih rilis kita bisa nunggu tiap misalnya hari Kamis apa hari Sabtu ya itu rilis misalnya kayak Boruto ya tiap hari apa ya Selasa ya kalau nggak salah Boruto ya dipasang tiap hari apa tuh betul ya Minggu. Selasa ya Minggu ya oh gitu misalnya Minggu ya Boruto kemudian Dragon Ball Z misal ya itu tiap hari apa. Nah, itu juga ini minasang, muncul banyaknya orang-orang yang belajar bahasa Jepang. Nah, tujuannya untuk itu, untuk bisa menerjemahkan anime. Nah, ini menarik, ini bagus, ada bagusnya. Tapi ya kendalanya ya itu, jeleknya ya itu banyak anime-anime yang bajakan ya, tidak legal. Jadi bisa nerjemahin, kemudian di-share ke masyarakat, kemudian siapapun yang pengen lihat bisa download ya. Nah, ini tentu ya suatu dukungan dari pemerintah Jepang bagaimana manga itu bisa di share ya atau anime ya. Bahkan kemarin ya sempat kita bahas tahun 18 saja sampai 22% ya buku itu yang merajai itu adalah anime. Tadi makanya saya tanya ya di Jepang masih nggak binasang? Misalnya di Famima atau di mana itu tabloidnya majalahnya itu bahas anime. Ternyata masih ya, jadi masih aman ya berarti ya. Karena mengingat sekarang binasang anime itu saya lihat itu ada kecenderungan dulunya itu anime lebih ke media cetak. Nah sekarang itu menurun binasang, menurun dan lebih beralih ke media digital. Bahkan tidak hanya anime Jepang ya, sekarang sudah ada manhwa. Tahu nggak manhwa? Manhwa. Pernah dengar mungkin? Anime Cina kalau Tidak. salah ya. Tidak ya. Nah itu ada anime Cina ya. Sekarang game-game Cina juga keren loh. Contohnya kayak Genshin Impact pernah nggak main ya? Genshin Impact tahu? Dari MiHoYo kalau salah ya. Nah itu juga keren ya. Jadi itu apa bisa di-download secara massal juga ya. Nah, asal usulnya ini tentunya berkaitan erat pada tahun 1960-an minasang. Manga itu kenapa bisa berkembang. Nah, itu sejak pasar domestik di Jepang itu sangat kuat. Jadi kayak tadi ya, dari buku, dari majalah itu mereka itu yang mendominasi tidak buku-buku misalnya tentang wanita atau tentang style ya, tapi tentang anime malah. Karena apa? Di dalam anime itu tentu banyak cerita-cerita yang menyajikan kehidupan sehari-hari minasang. Apalagi sekarang anime sudah ini ya, ada genrenya ya atau manga itu juga ada genrenya gitu kan. Kemudian ada apa segmennya tertentu misalnya untuk anak-anak itu apa? Misalnya untuk anak-anak itu ada Doraemon misal ya atau Shinchan. Nah, itu manga juga disesuaikan. Nah, itu sejak itu minasang. Manga itu kenapa berkembang. Nah, kemudian muncul seorang tokoh terkenal ya. Nanti akan kita bahas biografi beliau ya, yaitu Bapak Tezuka Osamu ya. Nah, ini Bapak manga Jepang. Nah, ini beliau itu terinspirasi minasang dari Walt Disney ya, Amerika. Contohnya kayak Mickey Mouse Disney gak sih minasang? Mickey Mouse. Ya, Sensei. Ya, contohnya kayak Mickey Mouse misalnya atau pokoknya dari Disney ya. Makanya di Jepang ada ini kan, Tokyo Disneyland. Pernah ke sana? Pernah, Sensei. Pernah ya. Nah, itu ya. Itu kan terinspirasi juga dari Amerika ya, dari Walt Disney Amerika kan. Nah, ini beliau ini terinspirasi dari itu. Nah, kemudian muncul manga-manga modern binasang. Contohnya kayak Astro Boy, Tetsuwan Atom dan lain sebagainya ya. Sampai sekarang ya ada shonen, ada shoujo, ada bahkan mohon maaf ya anime yang depannya H, tahu nggak? Inisial H. Iya, tahu ya. Tahu Sensei. Tahu ya dipasang ya. Oke. Nah, itu juga sangat luar biasa karena sudah bisa ada segmennya tertentu. Oh, kalau untuk anak-anak tuh ini, kalau untuk dewasa tuh ini. Ada sendiri-sendiri binasang. Sampai segitunya ya. Nah, ini sejak Bapak Tezuka Osamu membuat anime ya. Nah, kemudian ada juga muncul ya tokoh animator atau tokoh manga ya, mangaka ya istilahnya. Mangaka baru itu Machiko Hasegawa ya. Ini adalah mangaka perempuan. Nah, ini mohon maaf mungkin lebih tepatnya ke manga dulu ya karena kan lebih duluan manga daripada anime kan. Kalau anime kan sekarang sudah di apa filmkan ya.
Nah, ini masih masa-masa manga sebenarnya, Minasang. Tahun 1960-an. Nah, ini Hamachiko Hasegawa ini menciptakan manga ya, namanya Sazae-san. Ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga ya, ketika pasca perang. Dan ini kan sangat menarik, Minasang. Tidak hanya tua muda, tapi ibu-ibu juga bisa menikmati manga. Ya, karena beliau juga menginovasi ya, manga itu tidak hanya disukai oleh cowok misalnya. Kayak Diasang tadi ya suka Sailor Moon itu ya karena itu ada inovasi Diasang sebenarnya. Dari manga yang dulunya itu hanya untuk segmen tertentu, sekarang sudah semua kalangan, semua genre itu ada ya. Nah, kemudian ada juga Gekiga waktu itu ya. Yang mana ini adalah cerita bergambar ya yang didramatisasi. Ini adalah komik yang menceritakan tentang kritik sosial Minasang. Karena waktu itu kan tahun 60-an ya, 70-an Jepang itu kan ekonominya meningkat. Jadi pesat ya. Nah, karena ekonomi meningkat, tentu akan timbul suatu kesenjangan. Mana orang kota, mana orang miskin ya, atau orang desa misalnya. Nah, karena ada kesenjangan, makanya ada kritik terhadap ini ya, pemerintah ya gitu ya. Nah, di situ menceritakan tentang pahlawan ya, yang mengkritik pemerintah biasanya ada pertarungannya gitu ya. Misalnya orang-orang itu kok punya kebijakan kok nggak adil misalnya, itu diciptakan suatu pahlawan di situ. Atau orang-orang yang bisa membela orang yang lemah ya dibanding orang yang kuat. Biasanya gitu ya. Kalau di dalam film barat juga kan gitu ya. Ada tokoh superhero yang kayak jadi pahlawan gitu ya, membela orang yang lemah dan menolong apa? Menolong orang yang lemah dan yang musuhnya yang salah itu dilawan gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Nah, itu. Jadi sama, itu ceritanya sejak ada Gekiga juga. Nah, karena ada kritik sosial otomatis kan banyak diminati Minasang oleh rakyat siapapun dari kalangan atas maupun bawah. Makanya sempat kita bahas kan kemarin orang Jepang itu tidak hanya kalangan atas yang menikmati, tapi kalangan bawah juga menikmati karena sudah merata gitu ya dari segi seleranya mungkin ya. Nah, kemudian muncul juga industri manga Minasang. Nah, ini menyelesaikan pasar kapitalisme di Jepang ya. Dan ini merupakan penyelesaian massal ya, suatu kapitalisme di Jepang. Kapitalisme itu apa? Adalah suatu yang punya modal itu adalah yang berkuasa. Jadi mencari profit sebanyak-banyaknya. Ini mungkin ada kaitannya ya dengan manga ini. Jadi dikapitalisasi ya. Nah, karena dikapitalisasi maka yang pemilik manga ini menjadi terkenal dan kaya ya mungkin ya. Nah, ini tadi yang seperti saya bahas ya. Jadi memang sudah muncul genre-genre yang sesuai dengan segmennya dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampai zaman sekarang ya, ini mungkin dari zaman dulu ya, tahun 60-an sampai sekarang itu manga sudah transformasi lagi Minasang. Yang mana dulunya itu lebih mengutamakan media cetak ya. Itu sekarang beralih ke produk internet. Makanya anak-anak lebih suka anime ya dibanding manga kan sekarang. Ada yang masih suka manga nggak daripada anime? Minasang kalau di mangakan.com misalnya, itu suka baca apa suka lihat animenya langsung? Kalau di-download di mana gitu. Lebih suka yang mana? Suka lihat langsung. Pernah denger aja sih. Lihat langsung ya. Sensei. Nah, ini Ya. kalau orang Jepang kan dulu kan suka baca, ya nggak sih? Suka apa manganya, lebih suka komiknya. Termasuk saya juga suka dulu Minasang, komiknya ngikutin. Sekarang itu anak-anak muda lebih cenderung suka langsung animenya. Karena kan ada visualnya, ada grafiknya, sangat detail banget, ada warna-warnanya. Kalau manga kan kadang hitam putih ya. Nah, itu kan mungkin kurang menarik. Nah, itu. Jadi ada transformasi Minasang. Sekarang anak muda lebih suka yang animenya gitu ya. Nah, ini didukung oleh internet Minasang. Sama mungkin ya website-website tadi ya. Kalau di Indonesia ada apa gitu kan. Nah, itu kemudian subtitle.com bisa diseret, dimasukin ke manga juga bisa. Saya juga pelaku juga sih sebenarnya. Mohon maaf Minasang. Juga lihat ya. Karena ini gratis ya. Nah, itu bisa lihat. Nah, itu juga ada pergeseran Minasang. Nah, ini tentu mempengaruhi media cetak manga. Kalau kita tahu, dulu tahun 95 ya, Shonen Jump itu menerbitkan manga itu sampai beribu-ribu bahkan mungkin jutaan ya. Nah, sekarang itu hanya 40% saja Minasang. Atau seperempatnya kadang ya. Itu berkurang dibanding zaman dulu. Nah, karena apa? Sekarang anak-anak lebih cenderung beralih ya ke media digital ya. Nah, bahkan secara ini ya, secara persentase ya, itu manga itu sampai mencapai 80% ya, semua publikasi digital di Jepang. Makanya kalau Minasang lihat di kereta ya, sekarang jarang nggak sih lihat baca manga bukunya?
Sekarang lebih ke HP semua ya, iya nggak sih? Ya betul. Ya betul ya. Dulu zaman 60-an, 70-an, oke lah kita setuju. Di kereta orang Jepang itu punya daya baca yang tinggi. Suka baca koran, berita. Itu di buku atau di koran. Tapi sekarang saya lihat juga sama. HP-an semua. Saya juga kaget loh Minasang. Di Jepang itu di Osaka ya. Saya kira itu orang Jepang baca buku ya. Tapi ternyata setelah saya lihat ternyata main game. Sama aja sekarang. Main ini kuda-kudaan ya. Kemudian ada juga di media sosial ya. Saya lihat di Twitter ya. Itu kocak Minasang. Misalnya lihat orang lihat apa namanya HP ya. Itu di kereta. Itu dari kaca tuh kelihatan. Apa yang dilihat? Pernah lihat ya itu? Oh iya Yang Sensei, mantul gitu di kaca. mantul ya kan? Yang dilihat Iya. apa? Ya, itulah. Bahaya ya. Nah itu jadi kita nggak melihat apa yang dilihat dia, tapi ini adalah suatu fenomena baru Minasang. Pergeseran bahwa masyarakat Jepang yang kita kenal itu adalah wah orangnya itu rajin membaca gitu ya. Orangnya itu adalah eh, punya daya baca tinggi gitu ya. Itu kalau lihat zaman sekarang sebenarnya kalau menurut saya nggak 100% relevan sekarang. Itu mungkin pandangan ini ya Bapak Ibu kita ya yang memandang orang Jepang itu yang rajin, yang apa ulet ya. Tapi sekarang ya juga kalau misalnya di media digital ya sama aja ya kayak kita gitu ya. Lihat-lihat gitu kan. Nah itu ini menarik Nasa. Perlu kita luruskan ya kepada generasi yang lebih tua ya. Untung saya ngikutin ya Nasa. Dikit-dikit sih dulu. Apa ya hitungannya sebagai sensei mungkin ya masih muda ya kalau dibandingin yang lain ya. Nah ini kan bisa ngikutin fenomena sekarang kayak gimana ya. Nah ini contohnya kayak dulu waktu di Akihabara kan kemarin sudah saya liatin ya. Banyak produk-produk yang dijual ya kayak CD kemudian apa komik ya. Nah ini masalahnya corona juga Minasang. Semenjak corona itu ada salah satu toko yang ditutup ya di Akihabara. Pernah dengar beritanya nggak Minasang? Ada salah satu toko komik ya kalau salah itu ditutup permanen Minasang. Itu gara-gara corona sih. Nah itu juga menjadi kendala mungkin ya. Nah itu solusinya apa? Solusinya adalah media digital ya. Nah, kemudian kalau kita melihat asal-usul manga ya, tentu kita tidak lepas Minasang dari revolusi manga ya atau mangga ya. Itu dari tahun 1996 ya, itu ada majalah shonen ya. Itu sampai terjual 6 juta kopi dalam 1 minggu Minasang di Jepang. Nah, ini tentu sangat luar biasa ya. Di Jepang aja tahun 90-an, 96 itu majalah shonen itu misalnya Dragon Ball ya, itu sampai laku 6 juta kopi dalam seminggu. Nah, di Amerika ini hanya setahun. Jadi perbandingannya sangat jauh. Ya mungkin karena di Amerika punya anime sendiri ya, punya manga sendiri kan. Disney misal atau mungkin sebagainya. Nah, di Jepang itu sampai gitu. Jadi kenapa manga anime itu sangat berkembang? Memang karena pasarnya sangat mendukung ya dengan adanya perkembangan tersebut. Nah, kemudian publikasinya ya itu sampai 30 ya dan 40% dari total penjualan buku dan majalah di Jepang. Nah, perusahaan penerbitan tuh sampai mendominasi pasar misal. Contohnya kayak Kodansha misal ya, Shueisha misal ya, atau ini ya Sanshukan misalnya itu adalah perusahaan penerbitan ya di Jepang itu sangat terkenal misal. Ya karena adanya manga. Bahkan ini misal band-band Jepang ya, pemusik Jepang itu terkenal gara-gara ada manga sama anime, ya nggak sih? Penyanyi Jepang itu terkenal gara-gara anime biasanya, ya nggak sih? Misal di openingnya, Ya, Sensei, ya biasanya kan? begitu. Misalnya Asian Kung Fu Generation ya misalnya itu kan terkenal karena Naruto misalnya atau Ikimonogatari tahu nggak Ikimonogatari yang Iya, lagunya Sensei. iya Diasang tahu ya Bluebird itu ya kemudian apalagi ya banyak termasuk Lord Angel juga ya itu bisa terkenal ya karena ada anime juga ada manga biasanya kan ditaruh di openingnya ya sama endingnya itu sangat berkesan nah itu luar biasa Minasang. Jadi manga anime itu bisa mempengaruhi semua aspek dari permusikan dari penerbitan buku misalnya dari televisi juga bisa. Televisi juga untung Minasang. Mereka juga bisa terbantu acaranya laris manis ya karena adanya anime ya atau manga ya. Nah ini contohnya kalau zaman dulu ada manga Akira atau Ghost ya, In the Cell ya. Itu menghasilkan jutaan dolar dan membantu merangsang ekspansi ya manga Jepang dan industri animasi barat ya di barat. Jadi Jepang itu sudah bisa memperkenalkan ya animenya itu atau manganya itu sampai ke barat ya. Tidak hanya mereka itu meniru dari barat tapi mereka juga
ekspor ya, memperkenalkan komiknya ke barat. Jadi Jepang itu memang gitu minasan. Jepang itu bukan negara penemu ya, tapi negara penginovasi. Beliau yang pencipta mangaka ya, yang apa sebagai mangaka itu biasanya terinspirasi dari Disney Amerika misalnya ya. Tapi mereka inovasikan gambarnya misalnya dibikin lebih tajam ya. Kemudian desainnya lebih artistik, lebih visual ya. Kemudian gerakannya lebih bagus misal ya. Itu mereka ekspor lagi ke luar negeri misalnya, termasuk ke Indonesia. Jadi hebatnya Jepang gitu. Mereka itu inspirasinya dari luar tapi diinovasikan kemudian di share lagi ke luar negeri ya. Ini termasuk manga juga sama misalnya. Nah, kemudian ditambah dengan video film ya, Studio Ghibli. Pernah dengar video Ghibli? Studio Ghibli, Minasang? Ya Studio sih. Ghibli. Salah satunya misalnya film ini, Spirited Away ya. Pernah dengar? Atau Kiroro apa-apa ya, saya nggak salah. Spirited Away ya, yang menceritakan tentang anak yang mana orang tuanya itu jadi babi ya kalau salah. Kemudian tersesat di kayak semacam kastil goib ya. Di sana itu banyak makhluk-makhluk yang aneh-aneh ya. Nah, supaya mereka itu bisa bebas ya, si ceweknya itu harus bekerja di sana. Nah, ini menarik Minasang. Di balik itu ada suatu kritik kapitalisme sebenarnya. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang laris manis ya di pasaran. Dan bahkan Studio Ghibli ini masa sampai ini Minasang mendapatkan penghargaan ya gitu ya. Yang mana sutradaranya itu adalah Bapak Hayao Miyazaki ya. Nah, ini sangat terkenal ya. Nah, kemudian yang lain kenapa manga itu berkembang juga itu karena aksesnya juga mudah. Sekarang di Jepang itu mungkin ya, minasang kalau ke minimarket, ke Famima misal ya, atau ke Lawson atau ke 7-Eleven ya, itu lihat tiap di rak buku mesti ada manga ya, ada komik gitu kan. Kemudian di kafe-kafe juga ya, kemudian di salon mungkin ya, atau di tempat umum kita banyak temukan anime ya. Bahkan di Jepang itu uniknya ya, jika ada aturan himbauan itu memanfaatkan manga minasang. Nah, ini yang perlu kita tiru minasang. Di Indonesia itu kan mungkin ya kita kan kurang aturan ya nggak sih? Aturannya masih kurang jelas. Itu kita bikin aturan, tetapi dikemas dengan memanfaatkan manga. Harusnya gitu ya. Nah, di Jepang itu sudah melakukan seperti itu. Ya itu yang lebih apa ya? Lebih luar biasa ya. Nah, kemudian asal mula manga kita lihat juga pada abad-abad sebelumnya minasang. Pada abad ke-12 itu manga itu sudah ada sebenarnya atau komik ya. Itu awalnya itu ada namanya Chougiga ya. Abad ke-12 itu berarti tahun berapa ya Minasang kira-kira ya? Tahun 1100 gak sih? Tahun 1000-an ya? Ya nggak Minasang? Abad ke-12 tuh kira-kira tahun berapa ya? Kita sambil membayangkan ya zaman dulu ya Minasang. Tahun berapa ya dia Sang? Atau yang lain? Abad ke-12. Kalau sekarang itu abad ke-21 ya. Berarti kalau abad ke-11 itu abad ke-12 itu tahun berapa ya? 1000-an mungkin sih. Ya, 1000-an ya, 1100 Ya. mungkin ya. 100 ya. Pokoknya kaca 100 tahun biasanya ya. Nah, itu sudah ada Minasang waktu itu. Cuman pada saat itu mungkin masih sederhana ya. Nah, ini namanya adalah Chougiga. Nah, Chougiga ini adalah praktik menggambar cerita di gulungan gambar ya, atau teks menjelaskan atau menceritakan peristiwa ya. Dan ini masih terbatas karena apa? Dulu itu kan belum ada mesin fotokopi ya, yang belum ada alat kopi. Makanya gambar itu hanya ada satu aja mungkin ya, atau terbatas gitu ya. Jadi yang menikmati itu mungkin ya hanya sebatas kalangan atas atau kalangan bangsawan. Jadi untuk rakyat bawah itu masih belum bisa menikmati ya, karena saking terbatasnya Chougiga ya. Karena masih manual minasang, dengan gambar mungkin pakai tinta ya, tapi tidak bisa dikopi karena barangnya hanya satu ya. Nah, ini katanya ya itu masih ada di Jepang ya, di Museum Nasional di Tokyo ya. Kalau minasang ke museum bisa lihat ya, Chougiga. Gambarnya kayak gini minasang. Nah, ini ya. Yang kata ini kelihatan nggak? Nah, ini ya. Jadi ini kan masih simple ya, masih sederhana kan kelihatan ya. Masih Kayak relief ya sih. ya relief ya lebih kayak di ini enggak sih diasang di Borobudur ya atau di Iya. Iya sih. Nah, itu ya. Ini kan masih simple. Nah, ini kan belum ada mesin fotokopi diasang. Kalau sekarang mah di ini ya, kopi buahnya kan bisa ya. Nah, karena dulu masih belum ada mesin kopi maka
ya satu aja barangnya mungkin ya, terbatas. Itu kelemahannya di situ. Pada tahun 1100-an ya, itu masih terbatas. Nah, kemudian berkembang lagi pada zaman Edo ya, minasang. Itu muncul namanya ukiyo-e ya. Pernah dengar nggak ukiyo-e? Ukiyo-e, pernah dengar nggak? Gambarnya contohnya kayak gini ya. Saya tampilin di Google ya, minasang. Google ya. Kalau istilah Indonesianya namanya gambar cukil kayu ya. Ukir Ya, kayu ya. cukil kayu dia sang. Ya ukir kayu juga bisa sih. Kayak gini gambarnya. Pernah lihat? Mungkin. Nah, kayak gini lah stylenya ya. Yang terkenal tuh gambar ini ya. Mungkin sering lihat ya. Ya, Ya sering ini namanya sekali. sering sekali ya disambul-sambul apa ya kan. Nah, ini namanya ukiyo-e. Ukiyo-e dia sang. Dari zaman dulu tuh udah ada ya. Nah, ini ya kayak gini gambarnya. Lebih apa ya? Tradisional lah gambarnya gitu ya. Ini banyak ditemukan minasang di rumah-rumah bangsawan ya atau di rumah Jepang ya, washitsu itu banyak yang mana menampilkan ukiyo-e. Nah, ini masih kayak gini. Jadi gambar-gambar aja ya. Nah, setelah ada ukiyo-e minasang itu juga muncul lagi ya. Ketika zaman Edo itu muncul namanya hokusai ya. Nah, hokusai itu adalah buku sketsa ya. Tahun 1814. Berarti zaman Edo ya, benar ya, sebelum restorasi Meiji ya. Restorasi Meiji aja tahun 1868. Jadi benar masih zaman Edo. Zamannya Tokugawa ya. Masih feodal. Jepang itu masih Buddha ya, masih isolasi gitu kan, belum terbuka kepada negara barat ya. Nah, itu sudah ada hokusai. Ya, hokusai ini minasang sudah mulai muncul alat yang bisa dikopi atau direproduksi. Jadi mungkin pakai cetakan ya. Cetakannya itu bisa nyetak gambar yang lain ya. Udah bisa untuk dikopi gitu ya minasang, digandakan ya. Nah, itu mulai ada ketika zaman Hokusai ya atau 1814 ya. Nah, ini asal muasal kata manga minasang. Nah, Hokusai itu menerbitkan ya karya itu ada namanya manga. Nah, berawal dari sini kata manga itu muncul. Jadi tahun 1814 ya, manga itu diambil dari kata mang ya. Pernah kanji mang, pernah lihat mang? Mang ini ya. Nah, ini artinya adalah tidak disengaja ya atau bertele-tele gitu ya atau bulat lah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua berarti menggambar. Ga ya. Ga ini kan banyak, ada eiga, ada ega ya nggak sih? Ada yoga ya, ada waga ya kan. Nah, ini kan ga. Ga itu artinya adalah gambar ya atau menggores. Nah, mangga itu berasal dari kata gambar yang tidak disengaja ya. Jadi sebisanya atau ini ya semenariknya ya. Jadi sembarangan. Misalnya Windusang gambar gambar orang nih gitu ya. Sembarangan. Nah, itu adalah mangga juga ya. Misalnya gambar muka saya misalnya. Itu digambar. Ya itu ya. Nah, itu gambar sembarangan itu adalah mangga juga. Jadi berawal dari situ minasang. Kenapa orang Jepang itu memakai istilah mangga ya. Kalau secara artis sih namanya gambar yang bertele-tele ya atau tidak disengaja ya. Nah, dari situ minasang muncul kata mangga. Nah, karena itu istilah dari Hokusai ini yang mana mengatakan bahwa gambar itu adalah mangga ya. Itu sampai sekarang kita pakai ya. Kemudian terhubung sampai sekarang ya. Apalagi sekarang itu banyak alat-alat yang lebih modern ya, misalnya alat kopi, kemudian alat cetak itu lebih transformatif ya. Nah, itu tentu gambarnya juga lebih bagus binasang, lebih detail ya, lebih misalnya ekspresi wajahnya ya, itu lebih kuat ya, lebih bagus, lebih tajam ya dibanding gambar-gambar zaman ukiyo-e tadi ya. Kalau ukiyo-e kan masih kayak gambarnya tipis-tipis ya. Nah, itu dibikin gambar sudah mulai lebih tebal gitu ya. Nah, kemudian apalagi benar ya didukung oleh teknologi. Nah, manga itu juga berkembang binasang ketika zaman sebelum perang ya. Jadi ketika Jepang terlibat perang itu ya, binasang, manga itu sebenarnya sudah ada. Kita nggak melihat manga itu sekarang saja atau ketika zaman Bapak Tezuka Osamu ya. Tapi manga itu udah ada, tetapi fungsinya untuk propaganda binasang. Ya nggak sih? Pernah lihat nggak manga Jepang dulunya yang digunakan untuk propaganda ya? Kayak misalnya gambar matahari gitu ya. Pernah lihat nggak? Di Google ada kayaknya. Saya tampilin ya. Manga-manga zaman perang ya. Kita lihat.
Japan manga in wartime ya. Nah ini ya, jadi kayak manga-manga yang mana mengajak orang Jepang itu tetap setia dengan negara ya. Jadi kayak untuk tujuan ini ya, semacam apa mengajak ya atau propaganda lah namanya gitu ya, propaganda. Nah ini manga itu dimanfaatkan untuk itu misalnya ya. Ya itu ya. Kalau ini zaman-zaman sekarang sih, kalau yang dulu itu masih kayak gini mungkin ya. Nah ini ya, manga-manga zaman dulu ya. Nah itu. Jadi waktu itu juga tergantung situasi politik dan situasi sosial masyarakat Jepang. Kalau zaman perang ya jelas untuk tujuan ini ya, propaganda gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin untuk hiburan gitu ya. Jadi beda. Jadi gitu. Kemudian zaman setelah perang gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada juga ketika zaman ukiyo-e ya. Kita balik lagi ke zaman Edo ya. Itu namanya ada juga manga shunga ya. Nah, shunga ini adalah manga yang isinya adalah tentang erotisme ya. Jadi kayak gini gambarnya minasang. Mohon maaf ya, ini agak ya bukan berarti porno ya. Ini untuk pengetahuan ya minasang ya. Nah, ini adalah asal mula atau cikal bakal manga hentai ya. Hentai tahu? Tadi yang saya bilang inisial H ya. Jadi asal mulanya gitu minasang. Ya, jadi hentai itu muncul dari kapan? Itu sejak adanya ini manga shunga ya. Jadi menceritakan tentang erotisme ya. Karena gitu minasang. Karena apa? Ini mempengaruhi situasi pola masyarakat zaman dulu. Mungkin ya di Jepang itu kita tahu banyak masyarakat yang menghibur diri, misalnya stres ya, banyak peperangan, banyak apa gitu ya. Nah hiburannya adalah pornografi minasang. Makanya orang Jepang membuat reformasi pola hidup ya, seperti yang kemarin kita bahas ya. Masyarakat harus membuat manner yang bagus misalnya, kemudian membuat sosialisasi yang mana pendidikan itu tidak hanya di dalam sekolah tapi di luar sekolah, membuat museum, kemudian membuat taman baca ya, agar orang-orang bisa belajar di luar dan refreshing minasang. Makanya di Jepang itu banyak ya tempat hiburan itu sangat luar biasa kan. Ya karena pemerintah memfasilitasi. Karena kalau nggak difasilitasi maka pada saat itu banyak orang Jepang itu yang larinya malah ke pornografi ya. Jadi lebih apa ya? Lebih itu hobinya gitu ya. Nah, makanya sekarang sudah aman sih, lebih ke yang hiburan-hiburan ya dibanding yang pornografi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pasca perang minasang. Tadi kan sudah sampai zaman perang ya. Ketika sebelum perang ya, yang mana isinya adalah propaganda. Nah, sekarang itu zaman setelah perang. Nah, itu tahun 45 itu muncul mangaka terkenal namanya Bapak Tezuka Osamu ya, yang kita bahas. Nah, ini Bapak Tezuka Osamu itu mulai tenar pada tahun 60-an ya. Nah, beliau ini adalah seorang mangaka terkenal. Nah, bahkan dijuluki sebagai Bapak Manga Jepang. Nah, karena karya beliau minasang, manga itu kita kenal sekarang ya. Jadi mungkin ya bisa jadi kalau tanpa beliau, mungkin manga itu nggak wow sekarang ya, tidak apa namanya sedetail sekarang, tidak sebagus sekarang mungkin ya. Karena manga itu ternyata ini minasang banyak mengambil dari inspirasi ya dari pendahulunya. Misalnya Bapak Tezuka Osamu ya, itu beliau itu mengambil inspirasi dari Walt Disney Amerika ya. Jadi ada inspirasinya dari mana? Misalnya Naruto ya, Masashi Kishimoto ya. Ada yang tahu nggak beliau itu inspirasinya dari mana? Dari anime apa ya? Jadi ada yang tahu nggak dia sang mungkin? Yang Dragon Ball bukan sih? ya benar sekali dari Dragon Ball ya, karena Dragon Ball itu lebih awal ya. Penciptanya siapa ya? Saya lupa ya. Pencipta Dragon Ball ya. Dragon Ball author ya. Siapa ya? Lupa. Pokoknya beliau itu intinya mengadopsi dari ini ya, Akira Toriyama ya, mohon maaf ya, namanya Akira Toriyama ya. Beliau itu lebih awal. Jadi anime, manga itu sebenarnya itu benar-benar tidak pure ya, tapi melihat pendahulunya. Nah, cuman dikreasikan ya, lebih detail ya, lebih apa namanya, lebih futuristik ya dibanding pendahulunya ya. Jadi kayak turun temurun minasang ya. Nah, ini beliau itu yang pertama kali minasang menciptakan manga ya atau komik Jepang ya. Namanya adalah Bapak Tezuka Osamu ya. Nah, pada tahun 1945 ya, Tezuka Osamu ini terinspirasi oleh Walt Disney dan beliau itu sampai mendeklarasikan diri ya. Beliau itu menjadi seorang komikus ya. Karena waktu itu kan di Jepang kan juga komikus belum ada, ya jarang lah ibaratnya ya.
Dan bahkan ibaratnya beliau itu mau menjadi profesi yang benar-benar di komikus ya. Meskipun waktu itu masih jarang gitu ya. Nah itu hebatnya orang Jepang minasang. Kenapa beliau itu sampai jadi komikus sampai meninggal ya. Jadi senmonekannya sangat kuat banget gitu ya. Yang seperti kita bahas tadi kan. Jadi ini contohnya adalah beliau ya, Bapak Tezuka Osamu ya. Nah kemudian Tezuka Osamu itu juga mengkreasikan ya atau menginovasikan apa yang diambil dari Walt Disney ya. Itu beliau bikin ya. Kemudian beliau buat semacam lebih visual ya. Contohnya itu komik yang diciptakan seperti Astro Boy. Pernah lihat Astro Boy? Contohnya kayak gini ya, Astro Boy. Ya ini ya. Pernah lihat gak? Pernah menangi gak? Ada gamenya kalau salah. Astro Boy. Iya, sih. Ya pernah ya dia sang. Nah ini juga karya beliau ini sang awalnya ya. Kemudian Buddha ya. Nah ini Buddha menarik. Ini tokohnya itu menceritakan tentang kebijaksanaan. Nah hebatnya manga itu gitu minasang. Jadi tidak hanya gambar tetapi menceritakan nilai-nilai kehidupan ya. Jadi orang itu harus punya kerja keras gitu ya. Punya ketabahan, punya komitmen ya. Yang mana ini juga terpengaruh dari budaya Bushido minasang. Jadi ini terpengaruh banget ketika Jepang itu setelah kalah perang ya, ekonominya bangkit. Kalau pengen sukses, kalau pengen berhasil, maka harus bekerja keras. Nah ini sangat banget minasang dikreasikan di dalam manga. Nah ini yang membuat orang-orang kenapa orang Jepang itu mau bekerja keras ya, mau hidup dengan pekerjaan misal ya. Itu karena terpengaruh oleh anime atau manga ya yang diciptakan oleh Bapak Tezuka Osamu yaitu Buddha ya. Jadi gitu, bagaimana cara kita membuat pola pikir masyarakat menjadi lebih baik itu bisa banget bisa melalui komik ya atau manga. Sebenarnya bisa ya. Jangan hanya kita komik itu tujuannya untuk meme saja ya, memes ya, tapi tujuannya untuk bagaimana manga itu ada nilai-nilai moralnya gitu ya. Misalnya kayak Naruto ya, itu kan menceritakan perjuangan ya, enggak sih Minatang? Kayak menceritakan kalau pengen berhasil harus berusaha keras gitu ya. Dragon Ball juga sama kan. Kalau misal menjadi apa pengkoleksi 7 bola naga itu harus harus berusaha ya. Intinya gitu ya. Jadi intinya kerja keras itu yang benar-benar ditanamkan ya di dalam manga yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat ya. Hebatnya gitu udah. Kemudian Metropolis ya ini juga contohnya dari karya beliau ya. Kemudian The Phoenix ya. Nah, karena beliau maka muncul manga modern ya. Nah, ini tentu adalah kombinasi ya tradisi artistik dari Jepang dengan menambahkan inovasinya yang menciptakan genre yang benar-benar baru ya. Nah, kemudian Bapak Tezuka ini juga ini ya menyelesaikan karya pertama pada tahun 1947. Wah, udah lama banget ya berarti ya. Dan bahkan sampai terjual 400.000 eksemplar ya. Menciptakan bentuk seni baru yang menggabungkan gerakan, vitalitas, dan realisme ya. Film dengan teks dan gambar buku komik ya. Nah, karena beliau ini maka banyak mangaka-mangaka baru ya yang terinspirasi dari beliau kemudian dikreasikan sampai ada sekarang ya, ada shonen, ada shoujo gitu ya. Kemudian ada manga-manga modern itu karena berkat beliau ya, sejak zaman tahun 60-an ya. Nah, bahkan ketika beliau meninggal ya, beliau itu sampai mewariskan ini ya, warisan ya lebih dari 150.000 ya. 150.000 halaman dan 60 film animasi. Wah, jadi banyak banget ya karya beliau kan. Nah, kemudian perkiraan ya, Kasar Tezuka itu menghasilkan rata-rata 10 halaman per hari ya. Jadi tiap hari itu beliau ya benar-benar bergelut ya di dalam dunia perkomikan ya. Nah, itu luar biasanya orang Jepang. Nah, ini perlu kita tiru Minasang. Jadi kalau Minasang sudah berkecimpung di dalam profesi tertentu ya, itu harus totalitas ya. Misalnya jadi penulis ya, tiap hari harus nulis ya. Misalnya menjadi seorang apa ya dosen misalnya saya ya kalau tiap hari ngajar ya ngajar ya misalnya jadi harus benar-benar belajar juga jadi harus benar-benar totalitas ini ya gitu Minasang. Tidak hanya kita itu sembarangan ya apa namanya formalitas kita kan kurangnya gitu ya kalau di Indonesia kan pekerjaan kan masih kayak formalitas saja kan. Nah itu harus kita kurangi ya harus benar-benar totalitas. Nah ini ya contohnya karya-karya beliau di bukunya juga ada Dororo misal ya kemudian Adolf ya Metropolis, Ayako, dan lain sebagainya. Ini adalah cikal bakal anime atau manga ya, yang sifatnya adalah modern ya. Nah, kemudian manga hari ini. Nah, bagaimana ya? Nah, sekarang itu ada manga ya, yang sudah dijadikan menjadi anime minasang. Contohnya ini ya, Kimi no Na wa ya.
Atau sekarang juga ada Shingeki no Kyojin ya. Itu animenya kan keren banget ya. Pernah lihat SNK? SNK pernah lihat ya, Minasang ya. Itu juga keren Pernah. ya. Pernah ya. Visualnya juga kayak detail banget ya. Gitu kan. Nah itu adalah transformasi ini ya, manga yang dijadikan anime. Kalau sekarang makanya orang-orang kok lebih suka anime ya, karena visualnya sangat luar biasa. Nah ini awalnya itu ada budaya namanya manggazashi ya. Nah ini adalah suatu majalah manga ya, yang terbitkan ya secara mingguan ya, sekitar 500 halaman. Nah ini dicetak pada kertas berkualitas rendah ya, di mana manga itu muncul sebelum diterbitkan dalam volume terpisah ya. Kemudian ini ya, semua ekspresi budaya Jepang ya, ada sekelompok penggemar obsesif yang disebut otaku. Nah ini karena ada banyak manga yang diproduksi ya, kemudian banyak terkenalnya ya, ibaratnya populer, sampai tadi ya 40% buku itu yang merajai adalah manga ya. Itu muncul kelompok namanya otaku ya, atau kalau kita ekstrimnya itu wibu ya misalnya. Nah itu juga melihat manga itu sebagai cara hidup mereka ya. Saya punya teman Minasang, itu dia itu sangat otaku banget ya. Meskipun saya sedikit otaku ya, kadang dulu kan. Itu ketika saya di rumahnya ya Minasang, itu rak buku isinya komik semua loh. Ada nggak teman yang otaku gitu ya? Ada nggak Minasang? Sampai ngoleksi komik berjilid-jilid gitu ya? Ada nggak? Ada sensei. Aneh nggak Minasang orangnya? Biasanya kalau yang otaku. Eh, kalau orang Indonesia sih enggak sih sensei. Cuman kalau orang Jepang emang berbeda sekali. Kalau Beda ya. teman saya ada yang nyampe benar-benar apa ngoleksi One Piece dari yang benar-benar dari awal sampai sekarang gitu benar-benar suka banget ngoleksi itu nyampe sekarang nyampe umur 40-an gitu. Cuman Weh. kalau ke kehidupan sosialnya sih enggak. Kebetulan atasan saya sendiri. Cuman, Oh. cuman kalau orang Jepang itu mungkin karena memang sosial kita beda, jadi maksudnya apa kehidupan sosialnya kan beda. Jadi kalau orang Jepang mungkin yang otaku mungkin nih itu kelihatan sekali. Jadi otaku pun juga beda ya. Kalau di Indonesia kayak gimana, kalau di Jepang itu juga gimana ya. Dan itu sangat terpengaruh dari situasi sosial mungkin ya. Kondisi masyarakatnya juga beda ya. Ada ini nggak Yang Minasang? saya temui sih gitu. Temui gitu ya. Oh, ini Lukman Sang. Kalau misalnya Lukman Sang lihat ya, otakunya yang di Indonesia sama di Jepang itu lebih tertutup yang mana sih orangnya? Lebih apa ya, kayak ansos yang mana ya biasanya? Jadi ekstrimnya ya, antisosial gitu ya. Biasanya kan kayak saya lihat tuh eh gitu ya. Ya nah, iya sih. lebih yang mana ya? Kalau apa namanya kalau di Indonesia kan kita kalau misalnya orang kalau melihat teman saya kebetulan saya bukan penggemar anime. Kalau Hmm, yang kalau yang teman saya ini ya, maksudnya kayak yang kita cerita tentang hobi aja gitu, Sensei. Biasanya karena beberapa teman-teman di tempat kerja juga kan suka anime juga, jadi kayak mengobrolkan semacam hobi aja gitu. Kayak misal orang yang memang suka banget sama bola, bahkan juga ketika, maksudnya sama sama halnya itu kayak orang yang suka bola terus mereka ngobrol. Mungkin yang orang hmm, gitu, Sensei. Tapi kalau yang orang Jepang itu pernah pas di tempat kerja dulu waktu masih di Jepang ya itu nyampe bawa apa bonekanya ke tempat kerja gitu maksudnya saya kurang dibawa-bawa. paham jadi teman saya kan lokernya kan bareng terus tiba-tiba kayak bercanda gitu bawa boneka boneka tapi ke boneka gitu jadi kurang Bonekanya apa? paham sih Cewek, waifu, bukan? iya iya Eh, sih itu dari otakunya terus pun juga totalitasnya beda ya tadi. cuman kalau kerja nggak begitu kelihatan sih sensei Hmm, tetap sosial-sosial ya ya, tadi ya. karena dari stylenya ya kebetulan teman saya nggak begitu kelihatan tapi di luar itu ini maksudnya gayanya stylenya beda gitu tapi rata-rata Hmm, beberapa orang Jepang yang di tempat kerja saya dulu gitu maksudnya ketika kerja itu dia
imitaasi ya apa penampilannya itu biasa, maksudnya kayak umumnya salarimang biasa, maksudnya umumnya pekerja biasa, tapi ketika di luar itu kadang teman-teman saya itu sempat kaget, jadi pas di luar itu dindingnya itu dipasang semua gitu, Oh, bener-bener kayak anak metal, ada yang sampai seperti itu, maksudnya bener-bener 180 derajat stylenya daripada pas bekerja gitu, seringkali kaget gitu. Jadi benar-benar beda banget benar-benar membedakan antara yang kerja sama pas di kehidupan sosial. Kalau di orang Jepang yang pernah saya temui berdasarkan pengalaman seperti itu. unik ya. Jadi ada sedikit apa ya perbedaan gitu ya. Lukman Sang ya. Iya, sensei. Ada juga yang memang orangnya ketika kerja itu judes, maksudnya gimana ya, benar-benar nggak kelihatan orang yang pintar bersosial gitu. Tapi ketika di luar, ketika kan beberapa kali saya juga ikut nomikai, kan orang Jepang ada nomikai ya. Saya ikut nomikai, cuman di situ kan kita misalnya collab biasanya. Itu beda banget. Jadi ketika di luar benar-benar nggak ada yang ya bagusnya itu nggak ada yang namanya leader, supervisor. Beberapa acara perusahaan juga biasanya gitu, dari kepala pabriknya gitu. Kayak membaur gitu sensei. Benar-benar nggak, di luar itu semua jabatan itu lepas semua. Tapi ketika di pekerjaan Dan itu ya. yang namanya hierarki itu kerasa sekali. Biasanya Iya. kamu leader, saya senior, itu benar-benar ini banget sih yang saya alami. Nah itu Benar-benar mungkin mirip kayak kemarin yang kita bahas ya Lukman Sang. Kayak orang Jepang itu tidak memperlihatkan kelas sosialnya gitu ya kalau sudah membaur gitu ya. Dengan hobi yang sama, budaya yang sama itu kan. Karena latar belakang ini Lukman Sang pendidikan ya kalau nggak salah kan. Mereka itu sudah dididik gimana caranya mereka membaur ya. Banyak suatu event-event sekolah yang sama ya dengan kalangan yang manapun gitu kan. Ya benar Lukman Sang. Mereka juga ini ya kayak tidak memperlihatkan banget gitu ya. Sama saya waktu di Jepang juga gini Lukman Sang. Dulu itu yang ngajak saya itu malah direkturnya langsung loh, direktur PGN dari Osaka. Osaka Gas Foundation namanya ya. Itu direkturnya langsung itu ngajak makan ya. Itu ya biasa kita ngobrol. Kadang kan saya malah kepo kadang kan. Waduh, si sore sih Mas apa takutnya ada yang salah ngomong. Ngomongnya harus sonkeigo lah gimana. Ternyata enggak, santai banget. Membaur. Tapi kalau untuk sosialnya jadi nggak kelihatan banget intinya ya Lukman Sang ya. Baik yang kelas atas maupun bawah, baik yang otaku maupun enggak pun juga kayaknya nggak terlalu kelihatan gitu ya kalau di Jepang ya. untuk pas di wilayah tempat kerja enggak sih, tapi ketika di luar itu Jibun Narini Seikatsu Suru. Maksudnya benar-benar ya jadi diri sendiri gitu, sensei. Benar-benar membedakan antara kerja dan kehidupan sosial. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, ada beberapa orang yang memang dia ditindik. Tapi ketika kerja itu saya kan tindikan kadang nggak kelihatan ya. Tapi ketika di luar itu bener-bener pas dipasang semua itu bener-bener kayak anak metal gitu. Kayak pain ya. Jadi bener-bener ketika Shikoto Ikai no Toki wa Jibun Narini Seikatsu Suru. Jibun ni nari seikatsu ni suru nih. Ya, jadi lebih ke ya apa life by myself gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin mereka sudah ini Lukman Sang ya. Bisa benar-benar tahu dan paham membedakan situasi di mana di tempat kerja, kemudian di mana di tempat bermain misalnya. Kalau kita kan kadang anak muda ya, kadang kan kalau di kita misalnya di kuliah aja ada yang pakai celananya bolong-bolong misalnya. Atau mungkin ya apa ya kayak apa namanya? Kesadarannya beda ya. Itu juga menjadi faktor mungkin ya. Ya itu yang bikin saya salut gitu Lukman Sang. Mereka itu kalau misalnya dalam situasi tertentu itu tidak memandang kelas sosial, itu yang luar biasa, itu yang perlu kita tiru ya. Kemudian apa dari hobi juga ya, kalau misalnya di tempat kerja ya kesampingkan dulu hobinya ya, jadi ya fokus kerja. Tapi ketika udah di luar ya boleh Jibun no Seikatsu ni Suru ya tadi kan. Nah itu yang tapi kalau ya saya kalau ada event-event tertentu pernah lihat nggak Lukman Sang, misalnya kayak apa ya Matsuri gitu, ada kayak
komunitas mangaka misalnya atau komunitas anime gitu ya. Di Jepang pernah lihat nggak acara-acara Kalau bazar Matsuri sih pernah Sensei, tapi yang tradisional ya? eh, eh, Kalau yang kalau modern kayak anime anime, belum sih Sensei, karena kebetulan saya tinggalnya kan nggak di Tokyo, di hmm, Tsukuba dulu tuh. Untuk suka-suka. anime sih, mungkin kalau yang teman-teman suka anime, pasti tahu komunitasnya biasanya. Tahu pergi kemana, Bias, karena beberapa teman-teman saya pas yang memang mereka suka anime itu biasanya nyari spot-spot, maksudnya tempat-tempat yang nanti apa, yang memang eh, pecinta anime gitu. kayak di Harajuku misal ya atau di Akihabara misal. Biasanya ini ya, Iya, emang kayak di kota sih biasanya ya. Karena bener Lukman Sang, untuk Minasang yang lain ya. Kalau kita berbicara tentang otaku ya, kita lihat itu sangat menarik juga. Jadi mereka itu menjadikan manga ya atau anime itu sebagai cara hidup mereka. Nah, biasanya otaku itu lahir dari kalangan menengah ke atas. Karena mereka sudah punya fasilitas ya. Kemudian orang tuanya biasanya kaya sih. Di Indonesia juga sama ya, kalau kita lihat. Iya nggak sih kalau misalnya yang apa wibu-wibu itu malah biasanya orang-orang dari perkotaan. Kalau di desa itu buru-buru menjadi mangaka ya atau menjadi otaku gitu kan. Yang penting fokusnya mencari modal atau mungkin pengalaman di Jepang ya. Tapi untuk menjadi komunitas, ikut komunitas, kontribusinya itu kalangan menengah atas. Bayangin aja, ini Lukman Sang, kalau kita beli apa action figurnya aja kan mahal ya. Apalagi ngoleksi komik itu sampai berjili-jili itu kan biaya semua. Ya kan otaku itu nggak memikirkan ini ya biayanya berapa karena mereka sudah obsesif banget ya, udah fanatik banget dengan hobi mereka gitu ya. Nah iya jadi Sensei. biasanya memang kalau saya lihat polanya itu di perkotaan atau di kalangan menengah ke atas. Ya mungkin Lukman Sang karena di mana Tsukuba ya, nggak salah di Chiba apa? Di Ibaraki, Ibaraki ya, tapi itu kan Tsukuba. Tsukuba ya. Nah itu kan Iya, mungkin ya meskipun agak dekat dari Tokyo ya, tapi berbeda dengan di Tokyo yang di perkotaan yang metropolitan ini. berbeda Sensei. Berbeda. Nah, mungkin kalau pengen lihat ya di situ harus di perkotaan ya, biasanya sih. Yang ada event-event yang kayak di Akihabara gitu ya. Ya karena gitu, otaku rata-rata gitu Minasang. Memang dari kalangan menengah ke atas biasanya ya. Apalagi orangnya dari kalangan orang tua yang sudah mapan gitu ya. Makanya di rumahnya itu sudah ada fasilitas, ada komiknya, ada. Makanya muncul juga otaku kalau misalnya dia itu tidak mau membaur sama sosial-sosial ya. Itu ada fenomena namanya ini Minasang. Hikikomori ya. Pernah dengar nggak? Hikikomori. Hikikomori itu orang yang hidup itu hanya dengan Ya sih, hobinya. sih. Pernah dengar ya? Nah itu kan efek samping ya. Ansosial. Ya. Ansos juga kan. Nggak pernah keluar ya. Jadi keluar itu kalau misalnya apa buang air misal atau mungkin ada keperluan yang penting banget ya. Tapi untuk kehidupannya ya di kamar terus itu dia sang. Nah ini menjadi suatu di sisi lain menjadi masalah juga dia sang. Bayangin kalau anak Iya, mudanya jadi komori nanti jadi kayak gimana nanti masa depannya ya. lebih ke gangguan jiwa sih, sih. Iya, karena sudah melihat wah biasanya karena faktor ini juga biasa. Di luar itu banyak persaingan ya, banyak suatu apa kayak tidak aman bagi dia gitu ya. Apalagi di Jepang itu kan terkenal dengan persaingan ya, ya nggak sih dia mau masuk Todai aja sudah sampai bimbel itu banyak banget ya. Masuk di universitas misalnya, ujiannya kan sangat ketat banget ya, biasa. Iya sih, sih. Kerja juga sangat ini ya, wah luar biasa ya. Jadi itu mungkin menjadi suatu apa ya? Kenapa orang lebih memilih menjadi hikikomori ya? Nah itu juga anak-anak. Nah itu masalahnya gitu biasa. Anak-anak muda itu yang mungkin ya perlu diluruskan ya, jangan sampai seperti itu ya. Ya karena bayangin fasilitas sudah punya ya kan, kemudian buku-buku sudah ada, video game juga sudah lengkap ya, kemudian sampai PS5 pun ada. Yang mana orang ngapain sosialisasi ya, sudah enak di rumah ya, ibaratnya kan gitu. Sudah mau hidup dengan hobinya. My life is my hobby ya, jadi ibaratnya gitu. Nah ini adalah otaku banget ya, tapi mungkin ada berapa aspek positif dan aspek negatif ya. Kalau positifnya kita lihat, mungkin banyak sekali komunitas otaku yang sangat erat banget. Saya lihat kalau teman-teman saya yang sesama otaku tuh biasanya nyambung banget udah. Jadi kayak
apa ya, rekat banget ya, yang dibahas itu ada kan, ya nggak sih? Karena lihat teman-teman yang satu frekuensi itu kayak biasanya kan ini ya sangat kuat banget ya, ikatan kelompoknya tuh sangat kuat biasanya kalau yang otaku ya. Kalau sampai di apa, di Indonesia itu ada Matsuri ya, Bunkasai misal ya, yang biasa lihat di UGM misal, itu mereka tuh juga bikin kelompok-kelompok yang mana mereka itu cosplay, kemudian bikin kabaret misal ya, atau mungkin ikut acara-acara itu sampai rombongan loh dia di tempat saya sampai nyewa bis kan. Jadi ikatan sosialnya dalam satu kelompok sangat kuat. Itu kelebihannya otaku sih. Kalau misalnya satu komunitas itu sangat kuat. Ada juga komunitas Gundam ya. Tokusatsu juga ada ya. Itu mereka juga saling sharing mengenai ini minasang Gundam ya. Itu cara ngerakitnya gimana ya, kemudian cara buatnya gimana, itu juga ada ya. Forum Pokemon juga ada ya, itu juga ada. Kemudian apalagi ya? Forum Nintendo DS. Pernah lihat Nintendo DS nggak? Itu alat game. Jadi kayak kecil kayak apa ya? PSP ya bentuknya. Cuman itu Nintendo DS. Itu juga ada ya komunitasnya. Itu sangat luar biasa minasang. Saya lihat itu juga komunitasnya sangat kuat ya. Nah, jadi segala sesuatu tetap ya ada plus sama minusnya. Nah, kita sebagai mahasiswa Jepang itu kita kemana ya? Karena saya lihat itu juga tidak jarang juga minasang mahasiswa sastra Jepang itu yang menjadi bagian dari otaku ya, yang saya lihat ya. Kalau di sini ada yang otaku nggak? Atau merasa otaku ada nggak? Jadi kompleks ya di Jepang itu ya ternyata. Nggak ada ya. Kalau di sini yang jadikan selesai mungkin jarang ya yang jadi otaku, karena seperti saya juga itu kan dari desa ya, dari orang desa lah gitu ya. Ya nggak sih? Tadi ada Lados juga kan, itu kan sangat familiar ya. Jadi jarang biasanya kalau di desa. Maka kalau otaku itu biasanya ya, itu yang saya lihat itu dari kalangan menengah ke atas, di kota-kota lah biasanya gitu ya. Nah, kemudian untuk karakteristik manga ya, mohon maaf bukan mangaka ya. Kalau mangaka itu orangnya ya. Nah, manga itu karakteristiknya itu mengambil ide-ide pasar dari komik Amerika awalnya minasang. Nah, cuman mereka Jepangkan ya, kemudian mereka ciptakan sesuatu yang baru, diinovasikan gitu ya. Nah, kemudian ini ya, panjangnya itu juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya, panjang halaman mungkin ya, panjang apa namanya, sistemnya kayak gimana ya, itu juga lebih disesuaikan dengan pasar Jepang. Nah, ini juga banyak ditawarkan ya, berbagai macam genre ya, yang ada di luar pahlawan super ya dan petualangan. Biasanya uniknya gini minasang, kalau di manga Jepang ya atau anime yang terkait dengan pahlawan, petualangan, itu tidak hanya menceritakan tentang ini hitam ini putih ya nggak sih? Kalau di komik Amerika kan pahlawan ya, oh saya adalah tokoh protagonis ya, sana adalah antagonis, jadi saya adalah pahlawan, kamu adalah musuh, jadi sudah selesai. Tapi kalau di Jepang itu kalau dilihat, ya nggak sih minasang, lihat ya, ada sisi gelapnya, sisi baiknya. Misalnya menceritakan musuh ya, musuhnya itu juga cerita masa lalunya seperti apa gitu ya. Sebaiknya sebenarnya dia itu orang baik, orang yang apa ya, lakonnya ya ibaratnya gitu. Jadi ceritakan. Jadi sisi gelap terangnya itu benar-benar dibuka secara detail ya. Pernah lihat kayak gitu nggak Minasang? Kasus kayak gitu ya. Misalnya Ya, Sensei. pernah ya. Misalnya Orochimaru Itachi. Itachi ya gitu ya. Itu Iya. kan kenapa menjadi jahat misalnya. Itu benar-benar dikorek sampai dalam. Sebenarnya ya namanya orang ya tidak dilahirkan dari dulu jahat misalnya. Itu benar-benar di apa ya, korek ya, dan itu ada suatu nilai moral ya, itu bagus ya. Ada pesan moralnya ya nggak sih, misalnya Itachi punya pesan moral ya bahwa Shinjutsu wa arimasen, tidak ada kebenaran ya misal. Kemudian Pain ya kasih pesan moral bahwa setiap orang itu tidak akan mengerti ya, misalnya pernah dengar nggak kata-kata itu? Kata-kata bijak itu ya, itu kalau dicantumkan di dalam dunia nyata itu sebenarnya bisa ya. Nah, itu bagusnya, jadi di samping mereka itu melihat lebih dalam ya ceritanya, hitam putihnya ya, itu juga mengandung unsur-unsur moralnya juga. Nah, itu yang mungkin membuat manga ya atau anime itu benar-benar digandrungi oleh masyarakat. Beda dengan Amerika ya, itu ini adalah inovasi Jepang. Ini adalah bentuk apa ya, kreasi ya atau hal yang baru yang diciptakan Jepang kemudian di share ke masyarakat. Makanya sampai banget ya kita ngikutin cerita suatu manga itu sangat sampai nggak bosen ya. Ya karena itu ceritanya itu sangat detail, bahkan nggak jarang nampilin flashback ya, misalnya kayak Naruto ya, nampilin flashback zaman ketika
Kaguya misalnya. Itu kan sangat kompleks banget ya. Kenapa ada buah cakra misalnya, itu juga sampaikan ya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah Manggazashi ya, yaitu majalah manga yang di-share di masyarakat ya. Itu yang terkenal itu adalah manga misalnya ya, Shonen Jump ya. Itu kita lihat contohnya kayak Dragon Ball, Naruto ya, itu shonen ya. Nah, itu ada berbagai macam jenis misalnya ya, ada yang namanya tankobon ya. Jadi volume kompilasinya itu sekitar 200 halaman. Jadi untuk majalahnya hanya sebatas gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya bunkobon ya. Itu mirip dengan tankobon tetapi lebih kecil lagi ya. Jadi disesuaikan dengan versinya ya gitu ya. Kemudian ada juga format lain ya, yang mana tidak sesuai dengan aturan ya dalam pembuatan majalah. Dan ini juga enak ya. Orang yang ingin baca dengan cerita yang sangat panjang dapat ya. Kalau ada orang yang sibuk tidak ingin membaca cerita yang panjang itu juga dapat. Jadi dua-duanya dapat ya. Jadi kalau misalnya wah saya orangnya sibuk nggak sempat baca manga, ya udah baca versi yang ini aja. Jadi ada ya. Kemudian ada yang khusus yang manga khusus yang dia ada waktu ya untuk membaca lebih banyak. Nah, hebatnya Jepang gitu. Jadi mereka itu semua pasar, semua segmen itu benar-benar mereka jelajahi ya. Nah, kemudian yang terakhir minasang, kalau kita berbicara anime ya, anime itu adalah transformasi dari manga ya, yang mana manga itu dijadikan suatu visual dan dibikin gerakan ya. Jadi kayak tadi ya dia sang membuat anime itu misalnya satu gerakan itu bisa berjam-jam ya gitu ya. Ada banyak gambar ya kan. Bahkan ada studionya. Nah, ini uniknya itu kasihan bagi pembuat anime sampai mereka itu menjadi seorang yang kejar deadline ya gitu ya. Tapi memang harus diakui mereka itu sangat kuat ya dalam dedikasi ya. Nah, itu juga nggak lepas dari pekerja freelance sama pekerja kontrak yang ada di Jepang ya. Jadi mereka juga punya kerja kontrak. Itu ikut suatu perusahaan. Jadi misalnya ya, ikut perusahaan Konami atau Bandai misalnya atau Kodansha ya. Itu untuk mangakanya banyak jadi mangaka lepas ya. Jadi yang kontrak itu juga ada. Nah, tetapi masalahnya yang menjadi masalah ya itu keuntungan biasanya kan diambil oleh atasan ya nggak sih. Nah, bawahannya itu mungkin ya dapat keuntungan tetapi sedikit. Nah, ini perlu menjadi apa ya hal yang perlu kita perhatikan ya. Menjadi mangaka itu nggak gampang ya ternyata di Jepang. Nah, tetapi dengan semangat mereka, dengan kegigihan mereka ya, dengan dedikasi mereka yang tinggi, mungkin ini membuat mangaka menjadi lebih produktif dalam membuat manga ya. Nah, kalau udah ngomongin anime, kita jangan lupa ya dengan adanya anime Studio Ghibli ya. Pernah dengar ya Studio Ghibli ya? Ini yang sangat fenomenal ya, Sang. Saya tampilkan ya Studio Ghibli. Contohnya seperti Spirited Away ya. Nah, ini adalah cikal bakal kenapa anime itu sangat terkenal ya. Ini awal tahun 2000-an ya, Sang. Itu sudah ada namanya Studio Ghibli ya. Ghibli. Kelihatan ya, Minasang. Nah, ini ya contohnya kayak di gambar ini ya. Ini adalah contoh-contoh anime ya yang diproduksi oleh Studio Ghibli. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini sutradaranya adalah Bapak Hayao Miyazaki ya. Nah, ini banyak cerita tentang kehidupan imajinasi gitu ya, Minasang. Misalnya ini ya, cerita tentang Chihiro ya. Di sini kan ada. Chihiro itu menceritakan tentang ini ya, anak yang tersesat di dalam kuil tua ya. Nah, kemudian ketemu hantu kan. Nah, bagaimana caranya mereka itu si ceweknya bisa keluar dari kastilnya itu? Ya harus bekerja. Jadi apapun kalau kita ingin berhasil, ingin sukses itu harus bekerja. Nah, ini adalah kritik sosial juga Minasang. Kritik sosial yang mana menggambarkan ya kalau sekarang ini baik di Jepang maupun di luar negeri ya itu adalah sistemnya adalah kapitalis ya. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik Minasang. Ya untuk lebih jelasnya mungkin sambil dilihat ya di YouTube mungkin ya itu banyak sekali ya Studio Ghibli ya. Contohnya kita lihat ya di sini ini untuk teasernya ya mungkin ya. Nah, ini contoh. Nah, ini ya kelihatan ya Minasang gerakannya ya. Bergerak nggak Minasang kalau di komputer Minasang YouTube-nya? Halo? Bergerak ya. Nah, ini ya kita lihat sekilas ya anime dari Studio Ghibli ya. Dapat penghargaan ya.
datang di channel Psycho Info. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya ini ya. Kita semua selalu diberi kesehatan. Perhatikan detail gambarnya Minasang. Bagus nggak Minasang? Kira-kira detail apa? Visualnya ya. Studio anime Sasai Jepang. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat dikenal banyak orang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk penjahat. Ini ya. Banyak judul-judulnya ya. Seperti ini ya, Kiki's Delivery Service misal ya. Spirited Away, kemudian ada lagi yang lain ya. Ponyo juga termasuk Minasang. Yang gadis kecil ada apa ikannya itu juga Studio Ghibli ya. Suaranya kedengeran nggak Minasang? Halo? Enggak kedengeran Sensei. Oh enggak ya? Roti. Nggak masuk, Sensei. Enggak masuk ya? Oke. Coba kalau ini kedengeran nggak? Oke ya. Oke, ini ya. Preferensi bacaan seperti Shizuku, dan hal ini membuatnya kepincut. Dari sini petualangan jati diri Shizuku Ini kedengeran nggak mulai. kalau ini? Buat saya, film ini memiliki makna jangan menyerah untuk sesuatu yang kamu yakini, dan bagaimana cinta dapat membuatmu berjuang dan berubah menjadi lebih baik. The Tale of Princess Ini ya. yang dimilikinya. Demi Lihat menyelamatkan detail gambarnya nyawa Minasang. Ini Shiko, kan sangat Pazu menarik pun ya. terlibat berbagai petualangan Nah ini dalam tentu melindungi Shika Ghibli serta ini mencari tidak lepas istana dari Tokyo. pengaruh Disney juga Minasang dari Amerika ya, tetapi dikreasikan oleh ini ya Jepang ya, dibikin gambarnya itu lebih detail, lebih apa futuristik mungkin ya, lebih menarik gitu ya. Jadi inovasinya di situ. Jadi orang Jepang itu kelebihannya gitu. Jadi tidak menciptakan tetapi meniru, tetapi diinovasikan gitu ya. Oke, gitu Minasang. Kalau sekarang banyak sekali anime-anime yang lebih fenomenal ya. Misalnya ini ya, Kimi no Na wa misal. Kemudian ada juga tadi ya, Studio Ghibli. Kalau sekarang banyak ya, misalnya Demon Slayer ya, apa Tanjiro ya, itu juga ada. Kemudian One Piece nggak usah tanya ya, itu sangat shonen banget ya. Gitu ya. Kemudian ada juga banyak sekali ya, yang mungkin Minasang bisa cari ya di dalam website-website yang menyediakan anime ya. Kalau di Indonesia mungkin yang bacakan ada ya, karena lebih praktis Minasang. Kalau kita di sana kan bisa download ya, atau bisa lihat subtitlenya langsung ya, tanpa melihat anime yang raw ya. Nah itu menarik gitu ya. Oke, ada pendapat nggak Minasang terkait dengan anime ya? Atau ini manga ya yang tadi sempat kita bahas? Ada yang ditanyakan mungkin atau pendapat? Boleh kita diskusi lagi ya. Gimana Minasang? Jadi intinya kita tidak belajar ininya ya, animenya, tetapi belajar asal usulnya, kemudian belajar tokoh-tokohnya ya, kemudian belajar dari intinya ya tujuan dari anime itu untuk apa ya. Jadi intinya anime ini atau manga ya, itu Minasang, itu menjadi bagian dari Cool Japan ya, yang mana fungsinya itu untuk membranding Jepang. Jepang itu adalah negara yang benar-benar manga atau anime ya. Nah, itu adalah suatu bagian dari promosi budaya yang mana ini tentu sangat didukung oleh pemerintah Jepang ya. Jadi kesimpulannya itu ya. Nah, jadi intinya kita sebagai mahasiswa sastra Jepang ya, harapannya tidak hanya menjadi penikmat ya atau pecinta anime atau manga, tetapi tahu seluk-beluknya itu apa, asal usulnya itu seperti apa, dan ini menjadi bagian dari produk yang ditawarkan oleh pemerintah Jepang ya. Dan bagaimana kalau bisa ya di Indonesia itu kita tiru Minasang. Yang luar biasa kan gitu ya. Bisa memberikan arahan, aturan, sosialisasi ya, itu melalui manga. Nah, itu yang belum kita lakukan. Mungkin ada, cuman masih jarang ya. Nah, ini karena orang itu minat baca kan ada yang kurang ya. Itu kan perlu adanya minat baca yang lebih. Ya itu apa? Triknya itu adalah dengan melalui manga. Sebenarnya simpel Minasang. Misalnya ya, di kita itu bikin aturan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu jangan hanya tulisan kalau bisa Minasang. Nah, itu kalau bisa dikemas dengan menggunakan manga ya atau anime ya. Jadi dibikin suatu gambar yang menarik. Nah, maka orang akan mau ya dalam membaca. Ya bayangin aja Minasang, dulu ketika saya sekolah ya,
ketika mendapatkan buku paket ya, itu yang dibaca itu bukan tulisannya ya, tapi gambarnya gitu ya. Nah, jadi gambar itu sangat penting, sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir masyarakat ya, khususnya masyarakat Jepang maupun di Indonesia gitu ya. Oke, gitu Minasang kurang lebih untuk kesimpulannya ya. Ya, kira-kira gimana Minasang? Ada gambaran lagi nggak? Atau mungkin, wah ternyata ya gini ya, asal muasalnya ya dari manga dan anime gitu ya. Gimana Minasang? Ada pendapat nggak? Masih ada 5 menit ya. Pas banget ya, kita mulai 8.20, selesainya itu jam 10, berarti kan kita kuliahnya sesuai dengan aturan ya, 1 jam 40 menit ya Minasang. Nah ini sangat Jepang banget ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Oke, gimana Minasang? Atau mungkin sudah paham terkait dengan manga dan anime? Ini nggak ada tugas buat gambar loh ya, santai Minasang. Misalnya tugasnya gambar ya. Gimana? Ada pendapat nggak? Enggak sih, Sensei. Berarti manga itu awal mula diciptakannya itu memang untuk sebagai sarana hiburan orang-orang terdahulu ya, Sensei, awal mulanya. Iya, benar sekali. Jadi untuk suatu hiburan masyarakat terdahulu. Cuman bedanya, tadi siapa? Lukman Sang ya? Hai. Lukman Sang ya. Cuman bedanya dulu itu yang menikmati mungkin ya hanya sebatas rakyat atas, kalangan atas. Karena apa? Mangga dulu itu belum ada alat untuk dikopi ya atau digandakan ya. Jadi hanya gambar yang satu orang saja. Misalnya dari gambar orang seniman ya. Tapi biasanya disimpan di rumah-rumah orang kalangan atas, di rumah bangsawan ya. Nah, itu kan kurang merata ya, biasanya gitu. Tapi ya sama, fungsinya untuk menghibur ya. Apalagi pada zaman Heian ya, Lukman Sang itu kan kemarin sempat kita bahas ya. Karya sastra, novel, puisi ya, yang seperti yang diceritakan Pak Hendrik ya mungkin ya. Itu sangat berkembang pesat Minasang pada zaman Heian. Jadi sastra itu sangat Jepang banget ya, itu pada zaman Heian. Nah, itu mungkin ya salah satunya produknya adalah manga ya. Yang mana nama manga itu awalnya itu berasal dari Chogiga ya, yang tadi kan kita lihat di sini ya ada Chogiga. Itu gambarnya hanya kayak gini ya, contohnya ya. Tapi tujuannya sama untuk hiburan dan memberikan kesan ya bahwa gambar itu tidak hanya gambar tapi ada ceritanya ya, ada alurnya, ada gerakannya dan lain sebagainya ya. Ini ibaratnya gambar orang jungkel ya atau kodok ya ini ya. Ini ya. Ini kan ada gerakannya kalau kita lihat ya nggak sih? Ada alurnya kan? Hai, yes. Ya gitu. Untuk manga itu dulu awal mula diciptakan itu kan untuk entertain ya Sensei. Itu Iya. dulu itu sasarannya itu orang dewasa atau lebih ke anak-anak atau remaja Sensei. Kan kalau di Indonesia kayak manga, anime itu kan sebetulnya orang masih memandang bahwa itu hal-hal yang memang disukai pemuda Remaja, kalau pemuda lihat ya. kita lihat mesti anak-anak muda kalau lihat realitas di Jepang itu kan sekarang bahkan sampai orang-orang yang memang lansia gitu yang masih benar-benar suka dengan manga ya, maksudnya dengan sering baca-baca komik-komik seperti itu kan merupakan hal yang maksudnya biasa gitu di Jepang. Mereka kalau di Indonesia kan lebih ke apa namanya biasanya kalau ada orang tua gitu terus baca buku-buku yang apa namanya bisa dikatakan hal yang ini kan Ya begitulah. masih dipandang seperti itu Sensei. Kalau di Iya. Indonesia kan masih banyak sudut pandang seperti itu. Lah awal mula penciptaan manga itu sasarannya itu untuk entertain di orang dewasa atau sebetulnya buku anak-anak Sensei. Oh ini ya segmennya gitu ya, Lukman Sang. Iya Dulu itu betul Sensei, untuk segmen siapa? pasar. Kalau segmennya ya, kalau untuk pastinya belum tahu ya, Lukman Sang. Tapi yang jelas ini untuk rakyat kalangan atas sih, baik itu dewasa maupun anak-anak ya. Nah itu kenapa Lukman Sang? Kenapa manga itu kok bisa berkembang pesat di Jepang pasca perang ya? Bahkan sebelum perang juga sudah ada. Yaitu karena mereka itu sudah memikirkan segmennya. Jadi mungkin segmen sendiri Lukman Sang itu ya berkembang. Jadi kayak ada prosesnya gitu. Dari awal-awal mungkin bisa jadi ya ketika zaman ini Chogiga ya.
segmennya belum jelas. Ini untuk dewasa apa anak-anak gitu ya. Yang jelas untuk kalangan atas karena kan yang punya akses ke sini kan orang kalangan atas. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, manga itu dikreasikan sesuai dengan segmennya. Makanya muncul kayak mangaka yang cowok ada kan. Kemudian mangaka khusus cewek juga ada. Jadi kayak bertransformasi ya. Jadi berkembang terus. Nah, akhirnya sekarang makanya manga sangat digandrungi. Jadi untuk segmen untuk kompleksnya itu ya, itu zaman sekarang bisa jadi seperti itu. Zaman dulu ya belum jelas ya untuk segmennya itu untuk siapa gitu ya. Kalau untuk tepatnya ya, kalau kita bicara tepatnya itu lebih tepatnya ya untuk zaman sekarang ya Lukman Sang karena sudah benar-benar kompleks ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa di Indonesia kok kesannya kalau baca manga itu adalah anak remaja ya kayak kita ya atau anak-anak kan. Kalau untuk orang tua nggak baca manga. Karena Iya, ini Sensei. culture-nya beda. Di sana itu kan buku yang paling laris kan manga, 40% ya. Dan di Indonesia kan nggak cuman manga, jadi sangat banyak ya. Apalagi manga itu kan buatan Jepang, asli Jepang, bukan buatan Indonesia ya. Kalau kita mungkin orang tua ya suka wayang ya, suka apa budaya tradisional. Itu karena memang ya dari mana dulu gitu ya. Kalau misal dari Jepang ya cocoknya untuk orang Jepang. Makanya dari sosialisasinya, dari segmennya itu sudah benar-benar tepat sasaran ya. Orang tua dapat, remaja dapat, anak-anak dapat. Nah, kalau kita kan belum merata, Lukman Sang. Karena mungkin sosialisasinya kurang kurang banyak ya. Karena mungkin karena tidak dari Indonesia kan. Jadi makanya karena sosialisasinya kurang, maka segmennya ya terbatas. Baru anak muda saja. Bisa jadi nanti segmennya ke orang dewasa. Kemudian yang kedua, di Indonesia kan nilai moral juga berbeda dengan di Jepang ya. Misalnya katakanlah ecchi ya, mohon maaf ya, saya menyebutkan ecchi ya, gak apa ya. Coba bayangin kalau ecchi disebarluaskan di Indonesia, viral nggak sih nanti? Meskipun untuk Iya. orang dewasa ya, karena nilai moral kita beda dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang kan asalkan untuk orang dewasa ya, terlepas dari agama ya, itu nggak apa-apa. Kalau di kita kan buat orang dewasa pun nanti ya bahaya nanti kalau disebarluaskan ya. Bayangin kalau di tiap Indomaret ada ecchi-nya misalnya di pojokan, itu kan juga bahaya. Lukman Sang. Ya karena itu sih sehingga aturannya juga membatasi ya. Kenapa seolah-olah di Indonesia itu segmennya hanya terbatas remaja. Itu Lukman Sang. Dari Baik, itunya sih Sensei. sosialisasinya juga beda. Ya itu yang mungkin kita fokuskan itu Minasang. Manfaatkanlah manga atau gambar itu untuk kepentingan membangun negara harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Misalnya aturan-aturan pemerintah ya, undang-undang itu dibikin manga nggak apa-apa. Saya kaget Minasang. Di Jepang itu ada buku politik ya. Itu malah covernya itu manga ya. Sangat ini banget ya, sangat kawaii ya. Jadi tidak ada kesan kalau kita belajar politik itu adalah belajar yang memusingkan ya. Karena kemasannya sudah manga banget. Di Jepang gitu, sudah dibikin kayak gitu. Nah, itu harus kita tiru harusnya. Yang penting kan tujuannya Minasang, ya kan? Kalau perlu buku LKS di sekolah ya. Kenapa siswa kok tidak mau baca? Karena bukunya nggak menarik. Ini sudah dikatakan di Kemendikbud loh Minasang. Kalau buku kita memang nggak menarik ya. Nah itu harus dirombak. Harus dengan visual-visual, harus manga ya. Arahnya untuk pendidikan. Itu harus yang kita tingkatkan. Nah itu yang masih kurang Minasang ya. Di Jepang udah dulu ya. Nah gitu ya. Ya itu setuju nggak Minasang? Kira-kira kalau misalnya ada buku ajar gitu ya. Itu dibikin semenarik mungkin ya dengan manga gitu ya. Kalau pendapat saya gitu. Kira-kira setuju nggak? Kalau untuk Minasang. Kalau melihat dari historicalnya Sensei, seperti yang tadi Sensei jelaskan, mungkin memang sudah dipengaruhi awal mula manga itu kan memang tidak ditentukan segmen pasarnya. Jadi ini kan manga kan bisa dikatakan juga seperti ehong ya, apa namanya, buku bergambar. Iya, nah itu. Jadi banyak orang tua Jepang yang sampai sekarang juga mungkin suka dengan manga itu seperti itu. Kalau di Indonesia kan ehong, maksudnya buku yang bergambar itu kan masih dikenal seperti bukunya anak, maksudnya segmen pasarnya lebih ke anak-anak dan muda. Maksudnya jarang orang-orang yang memang sudah dewasa dan tua, dari kalangan orang dewasa sampai tua, jarang ada yang suka apa namanya suka dengan hobi dengan buku bergambar. Iya, masih kayak terbatas gitu ya. Iya, Iya. maksudnya masih nangka. Kodomo koi iware jauh gitu kamu sih. Iya. Ya karena historis juga yang berbeda sih. Lukman Sang mungkin. Iya, kalau dari penjelasan Sensei
Mungkin memang ini sensei apa namanya dari historical juga. Iya. Ya gitu ya, kalau kita lihat ya nggak habis-habis ya, dari ketika Jepang bangkit kan daya baca orang Jepang kan juga turut meningkat ya. Itu juga mempengaruhi Lukman Sang. Kenapa kok manga itu sangat laris ya? Apalagi waktu itu kan ada kritik sosial juga. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Nah, kita kan belum pernah ini ya, kayak semacam Jepang misalnya kalah perang, hancur, ekonominya naik lagi gitu kan. Jadi beda. Itu mempengaruhi juga ya kenapa laris ya. Ya banyak ini sih kalau dikaitkan dengan society ya, masyarakat, kemudian budaya, itu sangat kompleks banget. Ya intinya kalau kita bandingin sama Jepang ya tentu berbeda gitu ya. Ya kita bisa sebenarnya, cuman masih perlu waktu ya di dalam intinya kalau kita punya pendidikan, punya ajaran khusus itu harus diarahkan ke positif ya. Dan tidak ada salahnya dikemas dengan menggunakan manga gitu ya. Oke, sampai di sini Minasang. Ada lagi Minasang, karena jika enggak soro-soro Teguh Sensei ya habis ini ya. Atau sudah cekap? Simasen Minasang. Pembahasannya mesti menarik ya kalau untuk pop culture ya atau budaya Jepang. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi apa sudah cukup Minasang? Mungkin sedikit nambahin sih atau saya berpendapat kalau yang saya lihat tuh setiap warga Jepang itu menyerap sifatnya atau karakternya, walaupun mungkin itu bukan sifat dasarnya seperti yang sudah diutarakan juga sama Lukman Sang, menyerap suatu tokoh, baik itu dari terkhususnya anime, walaupun itu dari Amerika, atau mereka itu benar-benar menjiwakan gitu sih. Kan ada yang sampai show di pinggir jalan Osaka, Tokyo seperti itu sensei. Kemudian di rumah-rumahnya, di kamarnya juga seperti itu. Jadi mereka tidak hanya sekedar hobi, tapi ya tadi seperti yang sensei utarakan, kalau benar-benar sudah sensei udah bagian dari ya hidupnya gitu sensei. Kalau orang Indonesia mungkin masih sekedar hobi, koleksi itu, nanti bisa berubah-ubah gitu menurut saya sih sensei. Ya karena itu dia Sang, budaya senmon kak kita kekuatannya kurang, beda. Iya. Jepang udah kuat banget ya. Iya itu. Iya sih, mungkin karena pengaruh culture-nya itu, budaya senmon kak kuat, kemudian faktor komunitas juga bisa dia Sang. Kalau misalnya komunitas sesama mangaka atau sama pecinta anime atau manga ya, atau otakunya ya misal, itu kan sangat kuat banget. Itu juga mempengaruhi kenapa mereka sangat totalitas ya dalam hobi mereka. Itu juga bisa dari faktor ini, juga bisa historis ya, sejarah juga gitu ya. Karena mungkin Jepang ketika waktu itu kan ekonominya naik ya, jadi banyak orang-orang yang ekonominya mapan ya, sehingga mereka mampu membuat barang-barang atau membeli barang-barang yang mereka punya, mereka sukai ya. Nah kita bayangin mau beli komik aja buru-buru ya, harganya mahal kan. Gimana caranya untuk totalitas? Kadang kan fasilitas juga mempengaruhi dia Sang. Ibarat kita belajar ya, kalau ditunjang dengan fasilitas yang memadai, tentu kita bisa totalitas. Ibaratnya gitu. Mereka fasilitas video game punya, ibaratnya gitu ya. Kemudian kayak tadi ya yang Lukman Sang bilang ada bonekanya juga punya. Itu tentu ini dia Sang, membuat mereka itu bisa totalitas ya. Lingkungan masyarakat ya. Bayangin kalau di desa apalagi ya. Orang ngaji malah anime-anime aja misalnya. Jadi harus bisa menyesuaikan masyarakat yang ada kalau kita di sini. Nggak bisa harus menuruti hobi kita ya. Kalau di Jepang nggak, ya hobimu, hobiku gitu ya. Misalnya gitu ya. Gitu dia Sang. Mungkin ya banyak, kompleks banget kalau kita kaitkan dengan sosial, masyarakat, budaya, bahkan sejarah ya. Itu dia Sang. Kira-kira gimana? Setuju nggak? Iya sih, sudah merata ya, sampai ke daerah-daerah pun sudah ada museumnya tersendiri. Iya, ada musimnya. Kemudian fasilitas juga kaget loh dia Sang, di Jepang aja kelas desa aja punya perpus yang gede ya. Ya kan kalau di sana punya museum, punya lembaga bahasa misalnya, balai bahasa ya. Itu juga ada. Kemudian itu kan mereka bisa terwadahi semua komunitas. Jadi bisa totalitas. Bahkan orang asing pun yang mau ikut juga bisa ikut ya. Terbuka banget. Kalau orang asing itu kan dapat referensi dapat ilmu baru ya. Itu yang kita mungkin masih berbeda dengan di Jepang. Kenapa mereka sangat senmonka banget ya, sangat kuat banget. Gitu dia.
Kita aja pegawai masih nyambi bisnis ya kadang. Di Jepang kan aturannya gitu, komuin nggak boleh bisnis ya. Karena sudah terjamin, senwonka-nya sudah kuat. Jadi gitu. Ya gitu, kurang lebih. Gimana Minasang? Sudah jelas kira-kira terkait dengan manga dan anime ya. Jadi intinya kita jangan melihat, wah manga itu produk ya, itu menarik ya. Gitu doang, gitu. Jangan. Tapi lihat seluk-beluknya seperti apa ya. Intinya gitu. Sebagai mahasiswa kita harus kritis juga ya Minasang. Tidak hanya menikmati tetapi juga mengkritisi ya. Intinya gitu ya. Gimana? Kira-kira wakarimaska Minasang? Ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya. Oh ya, yang nggak berangkat siapa aja? Langsung saya absen ya. Zahra sama siapa? Satunya yang nggak berangkat. Zahra. Ramadan Sensei. Oh Ramadan ya. Ramadan ada izin nggak? Ginanjar Sang? Nggak tahu kalau itu. Biasanya Tahu dia ya. kan apa? Kaigo kan. Jadi mungkin kerja mungkin. Oke, siap Ginanjar Sang. Nanti saya klik izin nggak apa-apa ya. Jadi Zahra sama pas ya 11 orang ya. Oke. Kalau yang lain berangkat. Oke, siap ya. Oke, Minasang saya akhiri dulu ya. Minasang jika sudah cukup, mohon maaf karena jika enggak ya. Jika enggak kakarimashita ya. Kyo no benkyou wa owari desu. Otsukare sama deshita. Minasang arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou Waalaikumsalam gozaimasu. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.